Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Double ya, suaranya double ya. Cek. Suara double, teman-teman. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat hidayah sehingga kita berjumpa kembali dalam sesi yang sangat menarik kali ini. Masih membincangkan hal-hal yang hangat di tengah-tengah kita, yang kita bahas terkait dengan keberadaan dua agama, Islam dan Kristen, di mana di dalam kajian agama Islam, Nabi Isa alaihissalam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi bagi Bani Israel, yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum tauhid, mengajarkan Bani Israel untuk kembali kepada hukum yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dan salawat serta taslim senantiasa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita kepada jalan keselamatan satu-satunya menuju kepada pencipta langit dan bumi yang hak untuk diibadai, untuk disembah. Oke teman-teman sekalian, kali ini kita membawa materi terkait dengan adakah duplikat Yesus. Kalau di Islam udah final, Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyan. Beliau Nabi Isa alaihissalam diutus oleh Allah kemudian untuk Bani Israel sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah untuk mengajarkan bagaimana Bani Israel itu harus kembali kepada hukum Tuhan yang disuarakan dan digaungkan oleh Yesus, anak Maria. Dan Yesus mengajarkan adanya sikap antisipasi murid-muridnya terhadap datangnya penyesat kemudian, yang terindikasi menjadi orang yang diserupakan atau makhluk yang diserupakan sebagaimana yang ada dalam Al-Quranul Karim, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 157, dan juga di khutbah Petrus Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Dan justru Paulus sendiri mengatakan di dalam Roma 14 nomor 9, itu sangat penting untuk kita ketahui bersama teman-teman sekalian. Ya, kita naikkan saudara-saudara kita non-muslim untuk membahas tema ini. Di sini sudah banyak permintaan teman-teman, dan mohon supaya yang muslim untuk tidak melakukan permintaan terlebih dahulu ya. Ya muslim untuk jangan melakukan permintaan terlebih dahulu. Kita utamakan yang non-muslim karena kita ingin berdiskusi, memberikan edukasi kepada sahabat-sahabat yang lain. Halo. Halo, Saudara Edward. Lari dan pergi. Halo Saudara Roy, selamat siang Bang. Iya, selamat siang Bang Juma. Siang Bang. Apa kabar? Iya, kabar baik Bang Juma. Alhamdulillah. Dari sekte mana saudaraku ini? Protestan kah? Iya, saya Protestan. Masya Allah. Kemajemukan agama di Indonesia ini menghantarkan kita untuk saling kenal satu sama yang lain. Subhanallah, masih sahabatku.
Jadi gini kawan, ada materi yang sangat menarik ini untuk kita bahas. Kalau di dalam Al-Quran terkait Nabi Isa, kami mengenalnya dengan sebutan Nabi Isa. Diterangkan, salam kenal, diterangkan bahwa wama qatalu wama salabu walakin syubbiha lahum. Jadi orang-orang Yahudi nih, ketika Nabi yang suci ini datang di tengah-tengah Bani Israel, mereka berupaya untuk melakukan pembunuhan. Tetapi rupa-rupanya pencipta langit dan bumi yang mengutusnya itu menyelamatkan beliau, dan bagi orang-orang yang melakukan makar ini dijadikan sebuah keadaan di mana mereka menganggap terjadi pembunuhan, namun itu hanyalah hal yang dibuat serupa dengan yang apa Tuhan inginkan. Itu yang terjadi. Sehingga kalau saya melihat di dalam Bible pun, ternyata Yesus juga mengantisipasi kepada muridnya agar waspada kepada Yesus palsu. Seperti itu, Bang. Mungkin bisa dijelaskan barangkali tema ini. Suara saya masih kecil? Aku izin bertanya bisa Bang Juma? Boleh, terkait tema ini, silakan. Jadi gini Bang Juma, kemarin aku tanya nih sama ulama ya kan. Kebetulan kan ada tetangga ulama. Aku lihat gitu, gimana cerita sama si ulama ini kan. Aku bilang gini, Pak, Bapak kenal nggak sama Bang Juma gitu ya kan? Terus, oh iya yang di TikTok itu. Katanya kalau kita sering bahas-bahas agama orang lain, itu katanya di ajaran agama si Pak Ustadz itu katanya dia nggak pernah ngajarkan seperti itu gitu. Terus aku bilang, tapi kenapa Bang Juma sering bahas-bahas agama Kristen ya gitu? Jadi katanya gitu, oh kalau kayak gitu itu nggak pernah ada di konteksnya agama Islam gitu. Yang aku pertanyakan, Bang Juma ini kenapa sering bahas-bahas agama Kristen ya? Iya, baik. Jadi saya rasa ulamanya itu harus disunat lagi. Disunat baru belajar Al-Quran, belajar Iqra. Karena perintah Al-Quran itu jelas sekali. Ud'u ila sabili rabbika. Berarti serulah manusia. Sabar dulu. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan cara yang baik. Dan sekelompok manusia dari Islam itu harus tampil. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Jadi kami umat Islam itu wajib hukumnya menyuruh kepada kebaikan. Nah, terkait dengan ini, Al-Quran mengatakan kul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Itu perintah. Berarti kami harus berkata kepada kalian. Itu satu. Berarti Bang Juma begini loh, bahwa berarti ini instruksi dari Bang Juma harus membahas agama Kristen di live. Sementara kata Pak Ustadz itu tidak pernah katanya, tidak ada. Suruh ustadznya ke sini, biar kusunat pakai sendok. Itu bukan ustadz. Ini lari karena itu perintah. Sunat gimana ceritanya kok bisa lari? Ya itu bukan ustadz. Yang Anda sebutkan itu Anda seperti Paulus. Anda ngarang-ngarang cerita sama seperti Paulus. Anda menghayal. Aku bukan saudara menghayal. Perintahnya dalam Al-Quran jelas. Gimana? Saudara. Ya, gimana? Perintahnya di dalam Al-Quran saya itu jelas. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan kepada orang kafir. Katakan kepada Kristen. Itu ada perintah. Ustadz mana, ulama mana yang melarang? Itu satu ya. Yang kedua. Agamamu itu agama sales. Agama yang mengajarkan menjual produk gagal dari barat. Perintah di dalam Bible, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami mau dijadikan sebagai murid makhluk padang gurun yang mengaku Kristus. Kami nggak mau. Kristen mengajarkan agama Kristen itu dengan segala macam siasat. Segala macam tipu muslihat. Satu, Lembaga Bible Indonesia mengambil istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa? Untuk memurtadkan orang Islam. Kedua, coba ada buktinya. Coba di dalam bukti. Oke, sekarang kitabmu itu namanya apa? Kau menyebut kitabmu itu dengan sebutan apa? Bible. Nah, inilah kalau Paulus itu seperti ular. Orang Kristen menyebutnya dengan sebutan Alkitab. Ya, sekarang saya tanya,
Dari mana Kristen menggunakan kata Alkitab ini? Apa asasnya? Gini, Bang Juma ini ngomongnya kan aku perlu bukti. Coba kasih bukti. Buktiannya. Kitabmu itu disebut Alkitab di Indonesia. Sembahanmu itu disebut Allah di Indonesia. Paulus itu kau sebut rasul di Indonesia. Semua itu adalah istilah-istilah Al-Quran yang dipakai oleh Kristen untuk menipu umat Islam. Ini Bang Juma ini ngadi-ngadi. Kok ngadi-ngadi? Mana buktinya? Sekarang kitabmu sebut apa? Kasih bukti. Mana buktinya? Oke, saya kasih kitab. Tunggu, sabar. Dia banyak bohong itu. Banyak bohong si Juma. Ini ada bukti guys. Jadi jangan percaya. Jangan-jangan dia salah agama. Jangan percaya. Mau kabur, Roy. Aku nggak kabur. Makanya banyak belajar deh. Jangan mentik tuh. Karena zaman sekarang banyak ajaran sesat. Aku udah pernah nanya ya kan sama teman aku. Katanya kalau agama sebelah itu nggak pernah membahas seperti mengadakan live gini. Dia nggak ada bukti. Ini saudara, saya punya beberapa kitab Kristen. Iya. Nih, saya ambil salah satu contoh terbitan yang sudah lama ya. 2. Ini aja nih. Anda lihat ini. Mana Saya nggak ada tulisannya Alkitab. Mana ini? Nggak kentara ya? Ini Alkitab sudah tua. Ini kita buka. Ini apa bacanya? Iya, Alkitab. Sekarang siapa yang mencuri, siapa yang perampok? Apa tujuannya dan apa dasarnya kitab Anda disebut Alkitab? Apa dasarnya? Gini Bang Juma. Bang Juma kan di sini kan moderator, ya kan? Sebanyak ini Bible. Gini, itu bisa aja formalitas nggak pernah dibaca. Aku juga banyak bukuku nih, banyak bukuku. Sekarang saya tanya, apa dasarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab? Kutanya dulu. Gimana? Apa dasarnya orang Kristen menggunakan kata Alkitab ini? Apa itu? Alkitab. Iya, Alkitab. Ya, apa dasarnya agamamu yang dari barat menggunakan kata Alkitab? Dasarnya dulu. Kitab Injil. Injil katanya ini, Injil. Kitab Injil. Tertulisnya Injil. Apa dasarnya menggunakan kata Injil? Bang Ronisha, syukran. Jadi gitu teman-teman. Ya.
Ada ustadz, ada ulama, gaya Paulus dipakainya. Seperti ketika dia datang, aku bertemu dengan Kristus, aku bertemu dengan seorang ulama. Keren. Tabiat Paulus sudah merasuk sampai ke jurang. Sama-sama masuk ke jurang. Ayo teman-teman non-muslim naik lagi, jangan kabur dong. Kalau mau pergi pamit dulu lah. Halo. Selamat siang, Bang. Assalamualaikum, maaf saya muslim kepencet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, salam kenal. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Kita naikkan yang non muslim, abang ya. Apa kek Edis kek yang datang di sini? Halo, selamat siang saudara Masmur. Selamat siang, Pak Jumat. Siang Bang. Apa kabar? Baik. Iya, masih Kristen Bang? Kalau lihat dari namanya udah bisa nebak kali. Iya, kalau bisa saya lihatnya kalau Anda ini adalah Yahudi duplikat, Yahudi palsu. Karena Ya. kitab Mazmur itu hanya milik kepunyaan Bani Yakub. Gitu saudara. Di Mazmur 147 nomor 19 diterangkan bahwasanya hukum yang datang kepada Bani Yakub, hukum yang datang kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi memang saudara Kristen ini suka yang duplikat-duplikatkan gitu ya. Nah sekarang kita kembali ke tema kita saudara. Adakah duplikat Yesus? Berdasarkan Bible? Ada. Tergantung yang menanggapi sama iman yang seseorang. Kalau bagi Ya, kita, silakan saudara Anda tanggapi, silakan. kalau Yesus itu ya jelaskan menurut kami, kepercayaan kami, dialah Injil itu sendiri, dia yang disalibkan. Yesus adalah Injil itu sendiri. Ya, berita Injil baik bagi itu kami. berita baik. Tapi berita baik itu maksudnya berita matinya dia secara terkutuk. Itu yang disebut berita baik. Mulai dari kelahirannya, mulai dari dia mulai dari Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, diberitakan itu berita baik bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Kalau dari lahir dia sampai terangkat ke langit, itu hanya cerita kalau dia itu utusan Tuhan yang melakukan banyak mujizat di tengah-tengah Bani Israel demi meyakinkan Bani Israel kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Tapi celakanya, semakin Yesus itu memperlihatkan dirinya sebagai utusan Tuhan, Bani Israel semakin panik. Bani Israel semakin takut. Bani Israel semakin cemas. Semakin was-was bangsanya dirampas oleh penjajah Romawi. Maka mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Endingnya itu di situ. Kesepakatan untuk membunuh Yesus. Dan kemudian Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, menyelamatkan dari pembunuhan itu. Nah, sehingga muncullah di antara mereka orang-orang yang menggoreng berita tentang penyaliban ini dengan versi yang berbeda. Maka lahirlah Kristen mengatakan bahwa Kristus mati untuk nebus dosa Kristen. Itu yang dinyatakan di dalam kitab saudara. Padahal itu adalah dua cerita yang berbeda. Yesus anak Maria hanyalah Mesias, Al-Masih atau Kristus bagi Bani Israel. Sedangkan Kristus yang datang kepada orang Kristen adalah Kristus yang mengatakan dirinya diutus untuk seluruh manusia di atas muka bumi. Itu adalah dua Kristus yang berbeda.
Mungkin kalau saudara Bang Masmur bisa Juma buka bilang kamera adakah mungkin. duplikat Yesus, saya jawabnya, saya nggak pernah dengar, nggak tahu. Yesus hanya satu, penebus dosa setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Itu aja. Itulah yang dinubuatkan mulai dari perjanjian lama itu di kitab Yesaya. Banyaklah nubuatan-nubuatan anak manusia akan datang. Bang, Paulus mengatakan ada Yesus palsu. 2 Korintus 11 nomor 4. Ada Yesus palsu. Kemudian Yesus juga mengatakan ada Yesus palsu. Kristen datang mengaku sebagai pengikut Kristus. Sedangkan Kristen dalam pola kehidupan keberagamaannya itu beda dengan Yesus anak Maria yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dengan demikian terbukti bahwa pengikut Kristen ini, pengikut Kristus, Kristus yang diikuti Kristen itu adalah Kristus yang berbeda, bukan anak Maria. Ada dua Kristus, Bang, menurut Paulus dan menurut Yesus. Jadi kita harus terima itu dengan lapang dada. Saudara Kristen harus menerima itu dengan lapang dada. Bahwa memang ada dua Kristus. Pengetahuan saya membaca Alkitab, baik di perjanjian lama, perjanjian baru, nggak pernah ada dibilang ada dua Yesus, dua duplikat, ada yang palsu. Tapi kalau akan datang nabi-nabi palsu sama pengajaran-pengajaran sesat dengan atas nama akan bawa nama Yesus, bernubuat demi namanya, bermujizat dengan nama Yesus, yaitu banyak di Alkitab. Bukan, Bang, Paulus sendiri, Bang, 2 Korintus 11 nomor 4. Dan Yesus palsunya itu ada di zaman Yesus dan zaman murid-muridnya. Coba Anda Itu baca dia. aja, Ki. Ya, coba Anda baca. Banyak pengajaran-pengajaran sesat. Dia kayak seakan-akan dia pengikut Yesus, malah disebut nama Yesus, bermujizat. Tapi sesungguhnya itu adalah roh-roh penyesat gitu, kira-kira begitulah kalau menurut Alkitab gitu loh. Iya, itu dia, makanya muncul pertentangan antara ajaran Yesus dengan ajaran Kristen. Itu, Bang, Yesus itu hanya utusan Tuhan kepada Bani Israel. Sedangkan di dalam agama saudara, Yesus itu adalah utusan untuk seluruh umat manusia. Dua Yesus yang berbeda, kan? Betul. Akui dulu bahwa memang ada duplikat Yesus. 2 Korintus 11 nomor 4 itu jelas mengatakan, Paulus mengakui ada Yesus lain. Akui dulu itu, Bang. Betul, kata Pang Juma kan, Yesus itu utusan. Ya iya, memang dia tertulis ya, harus saya iyain, tapi enggak secara eksplisit langsung dibilang di situ Yesus hanya utusan. Tapi utusan artinya diutus, ya memang dia turun dari surga mengambil rupa manusia agar bisa datang ke dunia ini gitu loh, kira-kira begitu. Jadi bukan berarti gitu, Bang. dia disebut hanya utusan gitu loh. Bukan gitu, Bang. Polanya enggak gitu. Kalau Anda melihat pengakuan Yesusnya, endingnya itu dia hanya utusan. Kesaksian Yesus itu dia hanya utusan. Ada kesaksianku yang lebih penting, bahwa seluruh pekerjaannya itu adalah saksi bahwa dia hanya utusan Tuhan. Dan Yesus mengatakan kalau mau selamat, Yesus dikenal sebagai utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Sedangkan Kristen ini disetting kemudian oleh Kristus yang datang kepada Paulus untuk mengimani Kristus yang datang kepada Paulus itu sebagai Tuhan. Itu adalah Kristus yang berbeda. Yesusnya bersaksi dan memberi syarat. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan kalau mau selamat. Sedangkan Kristen menjadikan Yesus Kristus ini sebagai Tuhan. Itu sudah berbeda. Memang ada yang dilantik menjadi Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36 ada yang dilantik menjadi Tuhan. Tapi pelantikan ini itu dijadikan Tuhan kepada angkatan jahat. Untuk angkatan jahat itu.
Makanya di dalam Matius 24 nomor 34, segala kesesakan yang muncul karena Yesus palsu itu akan diderita dan dialami oleh angkatan jahat yang sesaman dengan Yesus. Jadi orang-orang yang akan mengalami keadaan bahwa dia akan bertemu dan menjadi pengikut Yesus palsu, itu tidak lolos dari angkatan yang sezaman dengan Yesus. Itu terjadi tuh. Itu terjadi pada angkatan Yesus. Bahwasanya adanya Yesus palsu. Itu akan dialami oleh orang-orang yang sesama dengan Yesus. Ada Yesus palsu, ada Mesias palsu yang beraksi. Menjadikan diri dia sebagai Yesus anak Maria, padahal bukan. Coba Anda baca dalam Matius 24 nomor 34. Bisa itu jelas gantian itu. saya tanggapi. Silakan. Tadi kan Kalau kata bisa Bang buka Juma, kamera Bang, silakan. Biar lebih dikenal sama teman-teman di bawah. udahlah, saya nggak menghujat kok, saya orangnya mendengar sama permisi. Bukan masalah menghujat atau tidak, kan kita narasumber Abang. Saya tanggapin kalau memang nggak bisa ya diturunkan, tidak apa-apa, saya kok paling sopan. Ya kok, udah, saya udah kenal silakan. semua kok. Mau Iya, saya silakan, tanya silakan. semua teman-teman Bang Juma, pelogai saudara kita Muslim, saya. Iya, silakan Bang, silakan. Kalau Jadi Anda gini, berkenan, tadi kalau tidak kan berkenan tidak apa-apa. Kata Bang Juma, ya dia hanya utusan. Tapi kan Bang Juma nggak melihat di ayat lain, dia sebagai pengajar yang secara tertulis di Alkitab, dia sebagai guru, sebagai tuan, ya memang iya ada banyak. Apapun disematkan nama dia raja, jadi pemimpin, ya memang iya di perjalanan hidupnya. Yang mau jadi pertanyaan, jadi ya memang kalau memang dia untuk Bani Israel, ya memang kita harus akui. Saya juga sebagai orang Kristen di Indonesia, ya memang keselamatan datang di bangsa Israel. Lahirlah dia di bangsa Israel sama nabi-nabi dari Israel. Ya itu udah hak Tuhan. Ya mungkin Itu- ya memang di bangsa silakan. Israel semua, nabi-nabi juga keselamatan memang dari situ, artinya lahir di situ juga, sama nabi-nabinya rata-rata orang Israel. Tapi kan dunia ini milik Allah, kita memilih ajaran-ajarannya. Itulah artinya kami sebagai mungkin tinggal di Indonesia, ya pengikut Yesus gitu loh. Jadi bukan istilahnya Yesus itu membuat agama Kristen kami dibawa ke sana. Jadi kami artinya itu mengikut Yesus. Cuma jadi pertanyaan saya, ya kalau memang judulnya ini kayak gitu, ya mungkin ya tentulah. Mungkin itu dari karena Bang Juma kan Muslim. Tapi kalau berbalik arah, nanti Juma jadi jamaah oleh Yesus, ya tetap menyangkal pasti Yesus itu adalah Tuhan, kira-kira begitu. Nggak apa-apa itu sih, namanya juga perbedaan keyakinan. Saudara, udah. Ya, jadi gini. Semua gelar boleh saudara nisbahkan kepada Yesus, boleh. Karena kenapa? Ya memang dalam Bible itu tertulis, seperti misalnya dia adalah raja bagi Bani Israel. Lukas 1:33. Dia adalah raja untuk selama-lamanya bagi Bani Yakub. Kalian bukan Bani Yakub. Ya, udah saya Tapi- jawab tadi kan. Ya. Tapi Iya, yang bermasalah kemudian adalah gelar Tuhannya, yang Anda kemudian aplikasikan dalam hidup kekristenan, yaitu menyembahnya. Itu yang bermasalah. Sedangkan Yesusnya datang untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia harus dikenal sebagai utusan Tuhan. Itu jelas itu. Betul. Kalau enggak kan enggak kami kenal kalau dia enggak diutus dari Iya, surga. makanya- Yaitu firman makanya- jadi manusia. makanya Kami Yesus kan enggak ini- kenal. Batut, makasih. Begini saudara, Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan. Ya, ada tertulis. Nah, sekarang kenapa Anda menuhankan? Kalau Anda mengenal dia sebagai utusan, kenapa Anda menuhankan? Kenapa Anda menuhankan utusan Tuhan? Karena yang Anda tuhankan itu sebenarnya bukan utusan Tuhan. Yang Anda sembah itu, yang Anda tuhankan itu adalah Kristus lain yang datang kepada Paulus. Itu yang Anda tuhankan. Sedangkan Yesus anak Maria ini
hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan, Anda menggabungkan antara Yesus satu dengan Yesus yang satu, Anda jadikan dua seperti ini. Padahal itu adalah dua Yesus yang berbeda. Terus kalau dia lain tanggapan Bang Juma gimana? Yang mana itu? Waktu Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada saya gitu. Terus Yesus menjawab apa? Pasti Bang Juma udah tahu. Iya, sudah sekian lama engkau bersama dengan aku. Betul. Tapi kamu minta tunjukkanlah Bapa itu. Itu namanya konyol kau Filipus. Sudah kusampaikan Bapa itu tidak kau kenal, Bapa itu tidak bisa kau lihat, Bapa itu tidak bisa kau dengar. Bukan begitu. Oh begitu saudara, begitu. Bukan. Coba Anda baca. Coba Anda Enggak, baca. saya nggak usah baca. Saya Coba kan Anda nggak baca mengerti. Yohanes 1 nomor 18. Gini, dengar. Kelanjutannya, telah sekian lama engkau bersama aku Filipus. Tetapi Yesus kamu minta berbicara, barang siapa yang mengenal melihat saya, aku. telah mengenal Bapa, berarti Oh mereka salah. satu. Oke, Anda baca Yohanes 7 nomor 28 29 kalau begitu. Kamu memang mengenal aku, kata Yesus, tapi kau tidak mengenal Bapa. Apa maksudnya itu? Kamu memang mengenal aku, kamu tahu aku, tapi kau tidak mengenal Bapa. Gimana dong? Jadi Yes. Bang Juma harus tahu memahami ayat itu. Oh nggak bisa saudara. Yesus Nggak bisa. itu hingga pernah menunjukkan bahwa dia Allah itu sendiri, hanya Ya memang karena kesaksian saudara, dari perbuatannya. dalilnya Karena belum tiba pengakuan saatnya Yesusnya. untuk disalibkan, karena belum genap. larinya ke situ Itu nggak loh. nyambung ente. Tidak Ya kan tadi nyambung. kita berbicara Yesus. kan Tidak larinya nyambung, disalib. tidak nyambung sama sekali. Di dalam Ya, Yohanes tadi 1 gimana tanggapan Bang Juma tentang Filipus itu kan? kan mengenal saya sudah dia, jawab mengenal saudara. Coba. Dengarkan saya. Yesus sudah mengajarkan Bapa itu tidak bisa didengarkan, Bapa itu tidak bisa dilihat. Yohanes 5 nomor 37. Tidak ada orang yang bisa melihat Bapa, tidak ada orang yang bisa mendengar Bapa, nggak ada. Tetapi anak di pangkuannya yang menjelaskan Bapa itu seperti apa. Yohanes 1 nomor 18. Yohanes 8 nomor 29. Aku mengasihi Bapa. Dunia harus tahu. Aku mengasihi Bapa. Aku taat kepada Bapa. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku. Sebab aku selalu melakukan apa yang berkenan di dalam hatinya. Jadi melihat aku bukan berarti melihat Tuhan. Melihat aku artinya melihat utusan Tuhan. Karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa. Aku berbicara sesuai dengan perintah Bapa. Aku bekerja sesuai dengan perintah Bapa. Jadi bagaimana mungkin kau minta ditunjukkan Bapa itu? Siapapun yang melihat aku, dia sama seperti melihat Bapa. Sebab aku melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Aku mengatakan apa yang diperintahkan Bapa. Kalau Anda mengatakan melihat Yesus adalah melihat Bapa, berarti siapa yang membunuh Yesus sama dengan membunuh Bapa, gitu. Siapa yang mengandung Yesus mengandung Bapa, gitu. Salah. Anda salah. Anda keliru. Kenapa? Karena tadi Anda menggabungkan dua Yesus yang berbeda. Yesusnya mengatakan kepada Bani Israel, jika engkau ingin selamat, kenali aku sebagai utusan. Titik. Jangan lagi yang lain. Kenali aku sebagai utusan Tuhan. Enggak, Jangan kau tolak aku. Kita kan berbahasa Indonesia pasif nih, karena kita negara Indonesia. Tapi tadi kan sedikit Juma kan memplesetkan ayat itu, tapi yang jelas jawaban. Mana yang saya plesetkan? Mana yang saya plesetkan? Tentang Mana? Filipus. Ke Filipus Ya, kan apa langsung yang dikatakan menjawab. di situ? Siapa Yesus yang melihat jawabnya. aku? Nah, Yesus langsung ngomong. Siapa yang melihat aku? Melihat dia Sama memang melihat dibilang Bapa. kan Bapak melihat Oke. dia, melihat Yesus. telah sama melihat Bapa. katanya. Berarti Oke. telah melihat Allah itu sendiri. Itu artinya Sekarang Bapa di Kristus, pertanyaan saya. Allah itu sendiri. Sekarang pertanyaan saya. Tar dulu Bang Juma. Berarti langsung perkataan dari mulut Yesus. Inilah orang Kristen ya. Inilah orang Kristen. Mati akal. Tidak bawa otak kalau berdiskusi. Siapa yang melihat Yesus sama seperti melihat Bapa. Betul. Tapi bukan dari aspek wujud.
melainkan dari aspek pengajaran. Saudara harus dudukkan perkara ini dengan teliti. Ingat ya, Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Yesus datang mau dikenali sebagai apa? Sebagai utusan Tuhan, wakil Tuhan, duta Tuhan, rasul Tuhan, wakil Tuhan, atau sebagai Tuhan? Bani Israel, kenali aku sebagai Tuhan. Aku adalah Tuhan yang berfirman kepada Musa. Gitu maksudnya. Coba dudukkan perkara ini dulu. Yesus datang ke tengah-tengah Bani Israel, ingin agar Bani Israel kenal dirinya sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Jawab. Enggak, cuma kita kalau berbicara harus terunut. Tadi kan saya bilang jawaban Yesus langsung ke Filipus dari mulutnya, melihat Yesus itu telah melihat Bapa, Bapa itu adalah Itu Allah. definisi, itu tafsiran ente sebagai Kristen yang Tafsiran itu dari Yesus sendiri loh. Oke, baik. Berarti membunuh Yesus membunuh Tuhan, membunuh Bapa. Nah, ntar nanti ke situ. Nah, terus Juma bilang, tadi kan bilang, terus maksudnya Yesus ke Filipus itu melihat wujud manusia. Emang Allah itu berwujud? Tuhan itu wujud. Enggak, Wujud Allah itu bahasa Arab. Wujud itu artinya ada. Tuhan itu ada. Kalau bagi kami kan bukan wujud, bukan ada zat, bukan ini, adalah roh. Yesus faktanya wujud. Berarti bukan Yesus dong. Jadi, itu tadi makanya ada utusan. Dia diutus ke Utusan dunia. itu pintar ente, pintar. Sekarang begini, kalau saya mengatakan A, B, C, suara yang saudara dengar lewat HP itu tentu A, B, C, dan itu adalah suara saya. Apakah HP Anda adalah saya? Tentu bukan. Saya bilang utusan, itu kan saya disematkan Utusan. tadi. Udah selesai berarti. Tuan, Berarti Yesus Raja. Itu berarti disematkan ke dia Yesus semua. Tapi berarti puncaknya kan di Yesus pertanyaan Filipus, melihat berarti aku. berarti Yesus itu hanya utusan Tuhan. Apa kata Yesus, saudara? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Betul? Kalau Betul? bisa jangan di mute gitu loh. Kita kadang nggak ngelihat. Ternyata bicara kita nggak ada yang dengar. Kita begitu ternyata ke mute tadi. Enak aja. Saya kerucutkan dulu, saudara. Membunuh Yesus apakah sama dengan membunuh pencipta langit dan bumi? Silakan. Kan Anda mengatakan melihat Yesus. Nggak dapat intisari diskusi kita ini. Belum clear tadi tentang perkataan Filipus. Sudah lanjutkan aja. Siapa yang melihat Yesus berarti melihat Sang Tuhan, pencipta langit dan bumi, kata ente. Berarti siapa yang membunuh Yesus berarti sama halnya membunuh pencipta langit dan bumi. Betul? Hah? Emang Bang. pengetahuan Bang Juma, nalar Bang Juma tentang Yesus tersalib itu keilahiannya mati juga gitu. Tidak ada manusia ilahi, nggak ada manusia, itu konyol, itu karangan ente, itu Bang karangan Paulus. Bang Juma selama ini jadi apologet tenar di Indonesia, berarti dianggap sebagai gurunda gitu. Berarti Bang Juma selama ini nggak tahu bahwa Yesus yang diutus itu sungguh-sungguh manusia, sungguh-sungguh ilahi, sungguh-sungguh Allah itu, firman itu sendiri, sang firman yang menjadi manusia. Belum tahu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya tahu, saudara. Tadi saya sudah memberikan perumpamaan. Ini Yesus, anak Maria, manusia utusan Tuhan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen. Sedangkan ini adalah Kristus padang gurun yang Tuhan mau mengatakan, ini kan iblis nih. Iya. Ular kan? Ular itu berkata Nah, kepada perempuan itu. iya. Perempuan itu Hawa. Iya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kata iblis. Tuhan mau Dibohongin mengatakan iblis. mati. Iblis Nah ngebohongin. pertanyaannya, makan buah itu mati atau tidak? Mati. Lah, keturunan siapa kalian? Gua keturunan bapak gua lah. Gimana lo? Bapakmu keturunan siapa?
Ya terus menjalan. Berarti klop ya. Saat Adam dan Hawa mati tinggallah iblis. Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu, dialah pembunuh manusia sejak mula-mula. Berarti keturunan iblis. Hah? Iya. Ya kan? Terus Berarti bedanya kalian mana? keturunan Hah? Keturunan Kan gua bukan keturunan bapak gue. Gimana lu? Bapakmu keturunan siapa? Berarti Yesus bukan keturunan iblis. Bapak gue lagi, kakek gue. Oke, Nah, baik. sampai keturunan Yesus siapa? berarti keturunan siapa Yesus? Oh, Yesus mah dia Allah, tunggal, esa. Keturunan siapa dia? Dia kekal. Dia nggak ada keturunan. Apakah Abraham bukan keturunan Adam? Keturunan Daud. Hah? Abraham bukan. Abraham bukan keturunan Adam? Kawan-kawan yang Kristen. Tera, Tera, Hah? Tera, anak Tera Abraham. Abraham keturunan Adam atau tidak? Bukan, Tera. Terah ya. Gila kali. Jadi ada Ada keturunan Belender siapa yang ini? bertanya ini, bukan dia menjadi apa? Oh, supir. Kau Belender sebenarnya nggak jadi supir Enggak. kau di sini. Ah, Islam tuh bego Ini jadi dia. Kalian bukan Makanya keturunan Adam. Al-Quran bukan? jiplak dari Bukan. Alkitab. Sekarang aku tanya. Makanya dia goblok. Apakah Kristen ini bukan keturunan Adam dan Hawa? Bukan. Loh, jadi keturunan siapa kalian? Baca kau ini. No. Loh, apa sih kau ini? No. Siapa? Ajudan? Mungkin ajudan JO. Sepakat nggak? Kristen? Hah? Coba yang lain. Iya, Yang lain kenapa? Kristen perlindungan. Gak Kalian gue. bukan keturunan Adam. Mute. No, Nah, sekarang udah Erbah. Sebentar dulu, aku tanya dulu yang lain. Habis sama Erbah. Aku tanya dulu yang lain. Perlindungan, apakah kalian ini bukan keturunan Adam? Gagu deh. Islam iya keturunan Adam. Nah, baik. bego, gagu deh. Ajudan JO, apakah Anda bukan keturunan Adam? Dia gue di mute. Keturunan Adam. Keturunan Adam. Nah, WG putar-putar, apakah Anda bukan keturunan Adam? Keturunan Adam. Nah, jadi kau saksang keturunan siapa ini? Monyet. Nah, lu keturunan siapa? Loh, kau keturunan siapa kau ini? Enggak, lu keturunan siapa? Aku tanya. Nggak nyambung kok Blender. Ayo. Loh, kok aku pulang nggak nyambung? Lu keturunan Nggak siapa? nyambung. Enggak, lu keturunan siapa lo? Ayo. Aku nanya Lu saksang orang, ini, lu kau bukan siapa? keturunan Adam. Saksang, kau bukan keturunan Adam. Lu keturunan siapa? Aku tanya. Lu keturunan siapa? Ayo. Aku keturunan Lu Adam. keturunan siapa? Keturunan Adam. Hah? Masa? Keturunan Adam. Mana? Masa? Dari mana? Jadi Dari mana? di mana? Dari mana Keturunan keturunan Adam? Adam, Dari Pak. mana? Jadi kau pilih Dari keturunan mana? monyet? Dari mana? Manusia Gagu pertama kan siapa? lu? Manusia pertama siapa? Manusia pertama siapa? Siapa menurut lo? Hah? Walias. Menurut siapa? Memang Belender tahan kepada Manusia Adam. Jadi kalau pertama dibilang di bumi saksang ini pada siapa? Keturunan bapaknya bisa. Menurut kau Yalah, siapa? Blender. Udah selesai itu. Manusia pertama Kawan-kawan di bumi Kristen ini kan udah siapa? menjawab. Yang lain aja Adam. Blender, yang lain aja. Loh, enggak, tunggu dulu. Di Enggak. sini jelas bahwasanya kalian Enggak, ini nanti bukan kalian keturunan apa? Adam. Nggak percaya. Apa ini nggak percaya? Nanti kalian Enggak. selalu Si Saksang ini dia nggak mau jujur. Kalau diskusi kayak gini nggak mau jujur, semana mau diskusi berlanjut? Karena Al-Quran jiplak Kita- dari Alkitab. Itu. Kita buktikan, jujur kita buktikan. tadi. Oke, kita buktikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Masya Allah. Terima kasih kepada saudara Kristen yang mencoba untuk menghentikan dakwah Bang Suma ya, menghentikan misi ya penginjilan Bang Suma. Hai,
Kepada teman-teman yang ada di bawah, silakan ajukan permintaan untuk naik kembali ke sini. Teman-teman Kristen yang tadi silakan naik. Kita lanjutkan diskusi kita. Dan juga adik saya yang ini, yang bisa jadi host sementara, naik dulu sementara, nanti gantikan sejenak, saya ibadah dulu. Habis itu saya kembali lagi untuk memberikan edukasi ya, dua arah. Berbicara mengenai Kristus berarti itu sama halnya berbicara dengan terkait dengan Al-Masih di dalam kaidah Islam. Begitu teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman non-muslim tidak usah panik, tidak usah kemudian main tombak, main report, santai aja. Nah, ini juga saya umumkan kepada teman-teman sekalian, sebentar malam itu pukul 8 waktu Makassar, saya akan live bersama dengan kru film Doti. Tapi akun 01 saya ya kena tombak ya teman-teman. Jadi kemungkinan saya akan menggunakan akun sahabat Bang Suma. Sebentar malam saksikan, kami mungkin 1 jam 2 jam lah sebelum berdiskusi membahas tentang seputar film Doti ya teman-teman, yang akan tayang insya Allah tanggal 24 Juli bulan depan. Oke, silakan non-muslim, saudara non-muslim. Ini kenapa ini TikTok di sini visibilitas live dibatasi? Alamak, jangan kayak gitulah. Benci kali kalian sama Bang Suma, santai aja. Ini sudah baru naik juga sudah 2 kali peringatan. Kok sentimen kali ya teman-teman? Ayo teman-teman silakan naik, adik-adik apologet Islam, naik ke sini seorang untuk gantikan saya sejenak 10-15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh mama, manrase. Akun utama baru juga dipakai berapa menit, baru 40 menit kan dah langsung dihantam sama pasukan sibilis ISIS, hancur sampai tanggal 25. Padahal sebentar malam itu akun ini mau dipakai live bersama dengan tim kru film Doti. Terpaksa saya gunakan sahabat Bang Suma insya Allah sebentar malam. Ya, begitu tadi saya monitor itu. Iya. Materinya memang berat, tapi mau kayak mana? Kita sayang sama mereka, Kanda. Kita mau mereka itu beragama dengan pola pikir, ya, dengan pola pikir yang benar-benar berfungsi gitu loh. Sehingga apa yang mereka percayai, apa yang mereka imani, nantinya akan sungkan untuk mereka datang ke rumah-rumah umat Islam. Tok, 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 warga kotok, 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 tok. Kami anak-anak Kristus datang membawa kabar gembira demi keselamatan ini dan itu. Sudah malu datang, karena kenapa umat Islam semua sudah dapat pembekalan. Alah, kamu datang menjual produk ini sedangkan kamu nggak dengar tuh para apologet Islam di TikTok menyuarakan tuh. Akhirnya mereka ciut sendiri kan. Sehingga terjadilah hal yang akan bernuansa saling menghormati satu sama lain. Kalau sekarang kan enggak, tampilan Islam. Kitab mereka ke Islam-Islaman. Sekolah-sekolah tinggi mereka membahas tentang Islamologi yang justru terbalik dari Islam, ajaran Islam itu sendiri. Begitu saudara. Jadi ini sangat luar biasa memang. Dengan materi seperti ini kan mereka nantinya akan malu-malu lagi datang tuh. Kami mau datang, kami mau lari lorong ke lorong. Ketok, ketok, tok, tok. Dari rumah ke rumah, ketok, 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 tok, tok. Ketok, ketok, tok, tok, tok. Ya kan?
dari rumah ke rumah. Dan akhirnya apa? Mereka malu. Wah, ini umat Islam di Indonesia sudah tahu kalau ternyata di agama kita begini. Jadi tidak mungkin lagi kita datang, tidak mungkin berhasil. Mereka sudah diajarin sama apologet Islam Indonesia. Begitu saudara-saudaraku. Jadi mereka memang panas. Kasih moderator ini banyak biar gue bantu nanti. Iya, Kanda saya Jadi, nanti izin ibadah nanti ya Kanda. Iya. Jadi tadi yang saya simak itu ada 3 item sih. Pertama mengenai kenapa kalian membahas Bible atau membahas Alkitab. Menurut informasi dia pernah mendengarkan Ustadz katanya nggak boleh membahas. Banyuma menjawab dengan tuntas beberapa ayat suci Al-Quran. Udah ila sabili rabbika bil hikmah sama Betul. Ali Imran 104. Wa takum minkum ummatun yad'una ila. Itu tadi ya. Iya benar. Nah, jadi kita harus menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang menyalahkan kami umat Islam kalau menyampaikan kebaikan? Kenapa demikian? Ustadz tadi itu kemungkinan bolehlah kalau dia ustadz, dia nggak pernah menyentuh Bible. Jadi di lingkungan masjid ya bolehlah berpendapat begitu. Kalau dia baca Bible, saya rasa dia terperangah. Dia melihat keadaan sekitar, rumah-rumah saudara muslimnya didatangin untuk dimurtadkan. Jadi ustadz yang seperti ini ya kita nggak terlalu persalahkan, cuma mungkin perlu membuka mata, jangan terlalu di masjid saja. Buat apa surat Al-Kafirun diciptakan, diturunkan ke umat manusia, kalau nggak menegur orang kafir yang siksa gitu loh. Itu yang pertama, yang endingnya dia kabur. Ya, yang kedua adalah mengenai kalau kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Banyak mau udah tuntas, Yohanes 5:37. Tidak ada yang bisa melihat Bapa. Jadi Yesus itu bukan Bapa. Artinya yang dilihat oleh Yesus, kalau melihat Yesus, ajaran Bapa yang diajarkan. Dia adalah utusan Tuhan. Sebenarnya mudah kalau mau berakal. Cuman karena akalnya mati total, udah terlanjur dia terdoktrin oleh ajaran yang dari mana, ya begini jadinya. Banjuma menjadi apa? Udah nyampe mau ke puncak, balik lagi. Tarik ulur di situ, nggak bisa ada kesimpulan. Ini kalau dalam persidangan resmi, ya orang-orang yang kayak begini dilempar palu hakim. Nggak ada gunanya masuk persidangan, karena nggak bisa dipegang omongannya gitu, siksa terus gitu. Itu sih kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua. Berapa Banjuma? Lanjut. Masya Allah, subhanallah. Iya, Kanda luar biasa. Kanda aku ini paparannya. Dinda Dito, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga saudara Jamis, selamat siang. Saya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Oke, baik. Saya izin ibadah dulu sementara ya. Silakan diambil alih. Insya Allah saya segera untuk bergabung kembali. Silakan teman-teman. Silakan ibadah dulu Banjuma. Kalau kita di Jakarta belum nih, masih jam 11. Ya beda 1 jam ya. Apalagi kan Dito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dito, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi kan Dito ini Kang masih Dito. Silakan Pak Iya, Manis. Iya ini Pak, mungkin temanya itu kan adakahnya di hurufnya diganti sama angka aja itu Pak, pakai huruf 4. Kayaknya dari situ juga masalah tappingan di bawah itu. Kenapa? Ingin menunjukkan dari temanya itu Pak. Kenapa typingan yang dijadiin tema Bang, dijadiin? Biasalah netizen itu bebas Bang menulis. Enggak, mungkin ini kemarin juga saya waktu sama Ustadz Bae juga Yusuf, sama Ustadz Yusuf juga dia pakai hurufnya pakai 4 gitu. Yang mana sih Bang yang ada maksud ini? Ini adakah duplikat Yesus itu Kristus ya? Terus? Nah huruf A-nya itu diganti sama angka 4 aja semua. Jadi kan sama aja kayak yang udah paham udah Ya tahu buat bacaan. apa dipelesetkan kayak gitu Bang? Emang enggak ngaruh, maksudnya enggak ngaruh ya Pak ke TikTok? Enggak ngaruh lah. Oh iya siap maaf Pak. Ya kalau TikTok memblokir nggak ada masalah Bang, kita bikin lagi banyak kok. Itu loh, tenang aja. Untuk menyebarkan kebaikan itu Bang, kita harus berani. Nggak boleh abu-abu gitu. Islam itu nggak boleh abu-abu.
hitam ya putih gitu loh. Nggak boleh kita mengakomodir semua sehingga menjadi kita Islam yang abu-abu kayak Abu Janda. Nggak boleh begitu. Katakanlah yang sejujurnya, kan ada judul lagunya kan gitu ya. Betul tadi. Nggak boleh. Gitu. Yang hitam ya putih gitu loh. Baik ya baik, tidak baik ya tidak baik. Tuhan ya Tuhan, yang bukan Tuhan ya bukan Tuhan gitu. Harus jelas itu. Gak boleh Tuhan bercampur utusan Tuhan, gak boleh itu. Nah ini yang kita luruskan. Gitu. Nah kalau Anda mau ada kali diganti huruf 4 kayaknya nggak ngaruh itu abangku, nggak ada masalah. Begitu. Jadi untuk saudara-saudaraku yang ada di waktu Indonesia Tengah, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Takbir berkumandang tidak henti-hentinya di seluruh dunia ini. Waktu Indonesia Barat berkumandang sholat duhur, ajan duhur di sana. Habis ini gitu ya, habis ini di daerah lain berkumandang lagi. Berkumandang terus 1 kali 24 jam, tidak ada hentinya suara azan terdengar di seluruh dunia. Kalau suara haleluya tidak bisa 1 kali 24 jam, hanya hari Minggu saja yang bisa kita dengar. Kalau suara azan tidak akan pernah berhenti karena umat Islam selalu ada di seluruh dunia. Itu kira-kira. Jadi jangan coba-coba ada yang menegur suara azan terganggu seperti kasus kemarin di Jawa Barat. Duluan masjid dari rumahnya. Dia udah tahu ada masjid di situ. Dia beli rumah di situ. Merasa terganggu dengan suara azan. Ya kamu pindahlah ke Selat Sunda, beli rumah di sana. Enggak ada suara azan di Selat Sunda, kemungkinan kamu nggak dengar di sana. Atau kalau enggak ya di samping anak Gunung Krakatau. Ya sehingga apa? Umat Islam terpancing, terus kemudian di-framing. Inikah katanya kelakuan umat Islam. Dia nggak melihat sebab akibat. Tidak ada yang arogan diserahkan ke penegakan hukum kok. Itu kira-kira jadi fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat. Lebih baik kalau tidak suka ya pindah, jangan ngedumel. Itu ya saudara-saudaraku di luar sana, kalau nggak suka terganggu dengan suara azan, ya pindah saja. Saya yakin duluan masjid itu dari Anda beli rumah di situ. Makanya teman-teman Kristen yang kalau nggak suka mendengarkan suara azan, survei dulu lokasi itu. Survei dulu, mungkin saat azan duhur ya, atau maghrib lah, maghrib. Survei dulu. Wah ini nggak ada kedengaran nih. Ya udah lu beli rumah di situ. Kalau kedengaran ya jangan. Terlanjur beli, terus ya jangan kedumel dong kan gitu. Nah teman-teman dibawa. Kira-kira orang yang kayak gini dipindahkan kemana? Dianjurkan pindah di mana gitu loh. Nusa Kambangan paman. Ya di sana juga suara azan, jangan salah. Nusa Kambangan suara azan berkumandang coy. Ya di situ tuh gitu loh. Di Burundi, bagusnya di Burundi. Kan itu masih di Burundi sekarang? Masih? Udah nggak betah saya di sana. Masih? Saya nggak betah saya. Sudah nggak betah saya. Saya udah nggak betah di sana. Oh udah balik. Iya, udah nggak bisa di ini. Udah dogmanya udah akut di sana itu. Kapok saya. Yang kedua ya. Ya, jadi jangan menyalahkan kami itu kalau kami mengikuti perintah Al-Quran. Gitu loh. Jadi kami hanya menyampaikan begitu. Kenapa cenderung menyenggol Bible? Karena di sana yang dibawa oleh Belanda masuk ke tanah air itu dirubah. Dirubah sampulnya dari Bible menjadi Alkitab. Dirubah Yohanes 1 tadinya Theos menjadi Allah. Dirubah Apostolos dirubah menjadi Rasul. Dirubah Logos menjadi Firman. Dan seterusnya dan seterusnya. Buat apa? Kenapa harus ke Islam-Islaman? Kenapa dibungkus dengan istilah Islam?
yang cenderung setelah kita pelajari nih disalahgunakan pula maknanya. Kejadian 1 nomor 2 dan lain-lain gitu. Roh Allah, Allah dibilangin roh, sedangkan roh itu ciptaan Allah, begitu. Nah, Anda bilangin Allah itu roh melayang-layang di atas permukaan air. Udah pakai disalahgunakan, menista pula lagi. Nah, ustadz yang tidak membaca ini ya tentu tidak punya komentar. Tapi kami membaca ini agak janggal, teman-teman. Janggal banget itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala dikatakan roh, sedangkan roh itu ciptaan. Di Bible-nya juga ada tuh yang kan dito, roh itu ciptaan. Betul. Di mana lagi? Lupa gua di 12 nomor 1 itu, Zakaria 12 nomor 1. Jadi roh di dalam makhluk hidup itu ciptaan Tuhan. Clear and clear itu. Kata Pendeta Henry Tan, apa itu? Very very clear. Very very clear. Jadi roh di dalam makhluk hidup itu ciptaan. Jasmani dan rohani itu ciptaan Tuhan. Tidak ada benda di muka bumi ini, ya, termasuk makhluk hidup itu ciptaan iblis, nggak ada. Semua ciptaan Tuhan. Termasuk anaknya Bunda Maria. Gitu loh kira-kira teman-teman. Jadi kita hanya menyampaikan. Kalau ingin dihentikan ini semua, tirulah agama Hindu dan Buddha itu punya kitab, tidak meniru-niru gaya Islam. Mereka ini apa? Mulai dari personal, ya, mulai dari personal. Tampil di media, sorbannya, wih, jilbabnya, wih, mantap. Tujuannya apa? Apa tujuannya coba itu? Ya nepu-nepu. Belum lagi yang lain-lain dan seterusnya gitu ya. Kenapa kalian tidak mau memakai atribut sendiri? Pakai salib lah yang gede. Biar saudara-saudara muslim yang di bawah itu tidak tertipu naik gitu. Mikana tampil berhijab. Jadi banyak muslim yang tertipu. Saya rasa di sini banyak yang tertipu sama rum-rum kayak begitu. Dikira muslim, naik ketipu gitu. Nah, tolong nanti lembaga Bible Indonesia ini kalau bisa direvisi ulang lah. Pakailah sampulnya Bible. Bukannya Hilangkanlah istilah Islam itu, kenapa dipakai lagi gitu loh. Ya silakan Pak Jaya, ada mau disampaikan? Bukannya di TB2 sudah dibungkus itu kan, Bang Andi? TB2 2023 bulan Mei kemarin sudah, tapi nggak ada perubahan yang signifikan, Bang. Yang perubahan itu ada beberapa kata, ganja sudah diganti menjadi balok. Saya pelajari itu, Bang. Untuk yang hal-hal yang substansi kagak diganti, Bang. Tidak dirubah berarti Bang Andi ya? Kenapa, Bang? Tidak semua dirubah ya? Tidak semua, sampulnya masih Alkitab, Bang. Alkitab, lu tahu nggak artinya Alkitab? Alkitab itu nama lain daripada Al-Quran. Kenapa nggak Bible aja? Bible itu begini, Bang. Bible itu kumpulan buku-buku. Alkitab itu suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, hukum ketetapan. Beda arti, Bang. Punya Bible, Bang. Bukan apa itu? Apa, Bang? Kalau Alkitab kan bahasa Inggrisnya Bible emang. Beda, Bang. Bible itu kumpulan buku-buku dari kata Biblos. Gitu, Bang. Alkitab nama lain daripada Al-Quran. Zalikal kitabu la raiba fihi. Jadi Alkitab itu ada surat Al-Baqarah. Gitu loh, Bang. Anda bawa Alkitab ini nih. Anda bawa Alkitab ini ke luar negeri, nggak dikenal oleh Vatikan, Bang. Nggak dikenal. Bener, Bang. Jelas, dikenal. Ya kenapa nggak nyamain aja, Bang? Kalau menurut Bang Andi, Ya. terjemahan Ini Agung ya? Ini Pendeta Agung. Yoi.
Oh, pendeta agung, masa ternyata pendeta agung kan itu. Nah, aku tadi di rumah bangun gitu. Dia kesini, aku kesini. Gimana menurut Anda, Pak Agung? Nah, menurut Andi, itu kan dalam kamus bahasa Indonesia kan Biblia kan diartikan Alkitab, itu bagaimana itu Bang Andi? Saya bilang tadi Alkitab itu beda makna, beda arti dengan Bible. Alkitab itu dari bahasa Al-Quran. Alkitab itu Al-Quran itu sendiri. Nama lain daripada Al-Quran adalah Alkitab. Gitu loh. Terjemahannya salah dong berarti. Hah? Terjemahannya salah dong. Ya Bible lu terjemahkan ke Indonesia. Bible nih, kamu mau terjemahkan ke Indonesia nih. Ya, kumpulan buku-buku atau buku-buku. Kan di dalamnya kumpulan tulisan, Bang. Karangan Matius, karangan Lukas, karangan Yohanes, ya. Pendapat Paulus, mimpi Yohanes di Pulau Patmos, itu kan digabung. Ambil kitabnya Yahudi, dikumpul jadi satu berdasarkan kriteria yang masuk kanonisasi. Dijadikanlah sebuah buku, isinya buku-buku, karangan-karangan penulis. Alkitab itu bukan karangan penulis, bersumber dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Beda makna, Bang. Oh, iya. I see, Bang, I see. Gitu loh. Jadi tapi terlanjur mereka pakai, nggak ngerti. Jarang pendeta itu kalau ditanya apa arti Alkitab, jarang pendeta bisa menjawab. Nah, itu dia. Jarang. Benar. Arti Bible aja ditanya nih, apa arti Bible? Apa makna sebenarnya Bible itu? Gini biar sama-sama belajar ya Bang ya. Iya Pak Agung. Ya kita ini hanya mau menyampaikan bahwa jadilah Kristen yang mempunyai jati diri, terus mempunyai kriteria tersendiri. Supaya jelas perbedaannya antara Kristen, Islam, Buddha, dan Hindu. Nah itu dia. Kenapa Kristen di Indonesia ini gitu loh ya, cenderung yang dia pegang itu berbau Islam dan berbau Yahudi. Hilang jati dirinya dari Roma. Hilang dia di sana. Nanti tampil jati dirinya dari Roma kalau di dalam gereja. Tapi kalau di area publik, hilang itu tampilan dari Romanya. Hilang bahasa Yunaninya, hilang teosnya, hilang apostolosnya, hilang kuriosnya. Kenapa dihilangkan itu? Nah itu dia. Nah, itu dia. Kenapa mesti dihilangkan jati dirinya? Kalau saya sih pribadi sendiri ya Bang ya, bukan menurut orang lain, apalagi perkataan pendeta, apalagi doktrin. Anda Pak Agung mau tahu penyebabnya dari mana? Boleh? Ya, saya kasih tahu. Monggo. Ya. Sebelum Indonesia merdeka, yang pertama kali agama atau kepercayaan yang populer di tanah air kita cintai ini adalah Hindu, ada Buddha juga, dan aliran kepercayaan. Itu dulu yang berakar kepada liturgi masyarakat Indonesia. Indonesia belum Indonesia waktu itu, Nusantara ya. Islam masuk melalui perdagangan Gujarat Persia. Ada dua Persia, dari Cina, dari Arab, begitu ya, masuk melalui perdagangan, tidak melalui penjajahan. Dalam berdagang sambil berdakwah, berdagang jujur, timbangan harus baik. Tiba waktu sholat, penduduk setempat bertanya, apa yang antum lakukan? Inilah ajaran Islam yang kami ajarkan. Harus adil, harus jujur, tidak boleh berbohong, berbagi sesama, hablum minan nas diperbaiki, dan seterusnya. Orang-orang pribumi waktu itu tertarik memeluk Islam.
Kesimpulannya, jayalah Islam berbagai kerajaan-kerajaan Islam di seluruh Nusantara. Masuklah Belanda. Pertama Portugis masuk, Inggris, Belanda. Apa yang Belanda bawa? 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Di samping menjajah, merampok, memperkaos, membawa Bible juga. Bible yang berbahasa Belanda yang dibawa ini tentu tidak bisa dinikmati daerah jajahannya kalau nggak diterjemahkan ke bahasa setempat. Diterjemahkanlah ke dalam bahasa Melayu. Bagaimana cara menerjemahkannya? Mereka tidak ada yang bisa mengintervensi. Dia adalah penjajah. Sesuka hatinya saja. Karena daerah jajahannya adalah mayoritas Islam, harus juga dikristenkan, makanya digantilah semua yang berbau pagan ke Islaman sedikit. Akhirnya banyak yang terpengaruh murtad, baik dari Hindu, dari Buddha, ada juga mungkin dari Muslim mengikuti Belanda. Jadi Anda ini pendeta agung, Anda beragama Kristen itu adalah sumbangsi daripada penjajah. Kira-kira begitu. Jadi nenek moyang Anda itu pasti dekat dengan penjajah. Hari Minggu dia bareng ke gereja, gitu. Hari Senin dia lagi melawan penjajah. Nah, ketemu dalam gereja. Menir, kita ini satu gereja, Menir. Oh iya, silakan gitu. Nanti hari Senin kita bertemu lagi ya, Menir. Udahlah, janganlah. Kamu jadi ante-ante saya aja. Kamu jadi mata-mata saya aja. Tunjukkan mana si Pitung, mana si Pitung. Nah, tapi kamu saya berikan perempuan, kamu berikan rumah, kamu berikan tanah. Tapi tunjukkan di mana pejuang-pejuang itu. Mereka hidup nyaman. Jadilah dia Kristen. Gitu loh, pendeta agung, kira-kira ya latar belakang kenapa Anda menjadi Kristen dan kenapa banyak istilah Islam yang ada di sana. Di terjemahan yang Anda pegang, gitu Pak Agung. Kan Dito, lanjut lagi kan Dito. Kering tenggorokanku. Kalau sama ini apa Agung ya katanya Pak Pendeta Agung. Ya saya udah intens sama beliau. Jadi sudah tidak ada batasan di antara kita dalam hal pembicaraan. Jadi kami berdua seringkali ngobrolnya adalah ngobrol santai. Tapi udah nggak bisa kita diskusi secara apa yang kita mau buat tema. Pak Agung nggak bisa itu, tapi mungkin Pak Agung punya relasi teman-teman pendeta-pendeta bisa di-share untuk dinaikkan ke sini semua. Kalau perlu 8 orang naik, kita 5 di bawah, itu mungkin lebih baik Pak Agung ya. Sekaligus buat teman-teman Iwan Villa ya, dibantu follow akun Bang Handi, akun saya, terutama yang belum follow Bang Zuma. Wah, kebangetan kalian. Ya baik. Saya pada nggak mau. Kenapa? Karena takut sama Bang Zuma. Woi, takut. Apa yang harus ditakuti gitu loh? Takut mu'alaf atau takut gila atau takut apa ini? Takut gila. Takut gila karena melihat kebenaran ya. Gini loh kan Dito. Dulu deh adik Agung ini itu sudah syahadat dulu. Termasuk saya ada di situ. Tapi karena faktor keluarga, nggak apa-apa kita bongkar ya Bang Agung ya. Karena faktor keluarga. Tapi jangan pergi. Tapi nggak apa-apa biar orang paham faktor keluarga. Pak Agung ini masih cenderung ke keluarganya. Termasuk kan tante kamu juga nelpon saya. Jangan dipaksa dong masuk Islam. Saya bilang saya nggak maksa kok, kemauan sendiri. Kayaknya Mas Agung ini balik lagi ke Kristen. Tapi tidak ada masalah. Itu hak Anda. Kita nggak boleh memaksa itu Pak Agung. Itu kira-kira latar belakangnya. Kan Dito. Oh alah. Gitu toh. Tapi ingat ya. Ingat Pak Agung. Tadi kita udah cerita si Dona ya. Dona lagi dibahas. Jadi pemahaman Tritunggal itu. Gimana pemahaman Tritunggal kalau ternyata pribadi itu hanya disadukan kepada manusia, maka yang lebih tepat adalah si Doni
Inaninu dan Dona kan gitu. Enggak kan itu. Kalau pendeta agung ini andalannya itu Markus 16, 15 sampai 18. Jadi dia bisa penginjilan makhluk. Nah, coba ceritain Gung. Sepsial dia menginjili makhluk apa, Gung? Ini itu sudah. Bukan dia manusia, dia injilin katanya. Kan sama makhluk. No? Binatang apa, Gung, yang paling sulit diinjili, Gung? Ikan. Apa? Ikan. Dulu lu bilang ini coro. Tikus kecil apa sih namanya? Tikus. Curut. Curut ya. Curut, ya. Itu kan itu. Pak curut yang paling sulit karena sulit ditangkap kan itu dia tuh. Kalau amuba gimana amuba? Lebih sulit lagi. Udah diinjili dia malah sendiri yang membelah diri kan gitu kan? Amuba malah lebih bisa itu dinatur. Oke, jadi Pak Agung kalau memang historinya seperti itu, tadi kan kita sempat berbicara nih. Kalau sebenarnya papanya aman-aman saja, cuman dari mama ya, dari mama yang ngomel. Tapi nggak apa-apa, kembali lagi. Poinnya adalah mungkin kalau dari advice kami di sini, karena Islam itu ada batasan, tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Jadi kembali ke individu masing-masing ya. Namun kalau orang sudah mendapatkan hidayah, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 120. Izinkan saya membacakan ya. Ini untuk renungan buat teman-teman yang kemarin sudah menemukan hidayah, menerima, kemudian kok tiba-tiba seperti ini gitu ya, atau meninggalkan hidayah itu atau kembali murtad. Ini maknanya sangat dalam sekali. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 120 ini izin saya bacakan, saya cari dulu data saya karena saya bukan penghafal seperti Gurunda kita kan. Gurunda kita ini Masya Allah hafalannya. Kalau saya berdasarkan literatur referensi yang bisa saya tampilkan atau saya bacakan begitu. 120 ya Allah. 120 ya Allah. Ini masih 100, 106, 116, 17, 18, 90. Nah, dalam makna terjemahannya yang saya izin sharekan ya, kalau untuk membacakan ayat saya belum mandi. Lagi sebelum zuhur kita mandi. Oke. Ini sudah azan. Oh, udah azan di Surabaya. Oke. Gini. Coba sambil dibuka teman-teman ya. Surah Al-Baqarah ayat 120 dalam makna terjemahannya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong Allah. Jadi kalau sudah mendapatkan petunjuk, kemudian kembali ingkar, tapi memang sudah dijelaskan orang Yahudi dan Nasrani itu tidak rela nih, tidak merelakan Nabi Muhammad sampai, apalagi umatnya nih, sampai mereka menginginkan betul-betul kita ini, umat Islam ini masuk ke dalam agama mereka. Kalau Yahudi karena keturunan ya, atau bukan agama, melainkan praktisi Judaism dari kesukuan, yang bukan dari suku Yahudi atau Bani Israel nggak bisa, maka yang Nasrani ini banyak sekte-sekte termasuk Kristen, maka banyak orang akhirnya ingin dimasukkan ke kekristenan atau dimurtadkan. Tetapi ada petunjuk dari Allah, kamu tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah lagi. Ini syahih ya. Kalau Al-Quran ya
pastinya pedoman hidup kita supaya mempertebal iman kita, akidah kita, mengetahui apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang kafir itu tidak rela, tidak ridho kalau sampai kita nggak memeluk agama mereka. Poinnya ada di sana ya. Oke, Pandi. Itu dari saya. Kalau Pak Agung sudah pernah bersyahadat karena orang tua, ya saya rasa kembali lagi perlu direnungkan. Tapi dalam keimanan sudah nggak pernah ke gereja itu suatu bentuk ya, bentuk bahwa hidayah itu masih ada. Tapi kebenaran Allah cuma satu. Saat ini apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan pada waktu nanti kita sudah benar-benar tidak ada di dunia ini, maka ajaran apa, amalan apa yang mengakibatkan kita itu merenungkan hidup kita saat ini, kalau yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk persiapan kita mati nanti. Agama mana yang menjelaskan secara detail tentang setelah mati itu ngapain? Dan bagaimana pertanggungjawaban di dunia ini? Bahkan tentang ilmu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ilmu untuk kita. Kalau kita tidak menyebarkan ilmu itu, membagikan ilmu itu secara bermanfaat, maka di yaumul hisab nanti kita dimintain pertanggungjawaban. Pada saat aku sudah meridhoi ilmu untukmu melebihi manusia yang lain, tetapi ilmu yang sudah aku ridhoi, apa yang sudah kamu lakukan untuk umat saudara-saudaramu. Jadi ilmu nanti dimintain pertanggungjawaban. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, sampaikanlah walau satu ayat saja. Jadi dalam majelis ilmu kita, terutama ada dengan gurunda kita sebagai pemilik komal sekaligus tauladan kita ya dalam berdakwah, debat, diskusi lintas agama, tak lain dan tak bukan, kita banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Insya Allah ilmu dari beliau sampai dengan di yaumul hisab nanti sebagai amalan jariah buat beliau. Sekaligus bagi saya, Bang Handi dan semua teman-teman sahabat-sahabat apologet Islam Indonesia, yang satu padu kita dalam satu barisan, satu komando untuk membantah subhat, membentengi umat dari pemurtatan. Sekaligus efeknya banyak yang sudah kita perbuat, banyak yang sudah kita pertunjukkan, bahwa kontribusi kredibilitas banyak saudara-saudara yang kafir kemudian beriman. Allahu Akbar. Kontribusi kita apalagi Islam Indonesia jaya selalu, Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bertanya tentang seputar kristologi, apalagi ada tema yang dibuat, adakah duplikat Kristus, maka materi ini memang supaya teman-teman kekristenan membuka secara pola berpikir, akal digunakan. Kalau Yesus mengatakan, waspadalah jangan ada yang menyesat kamu, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan kalian, akan menyesatkan orang banyak. Maka dari sini apakah tidak tersinyalir akan ada Yesus palsu, Yesus KW, atau disebut dengan Kristus? Saya rasa kalau saya udah ngomong begini, bahaya, OT-nya nggak ada yang naik nih, gimana? Kalau Jayadrian pernah mualaf, saya rasa perlu direnungkan, hati-hati, kepleset tangga kemudian jatuh, jasad dan rohnya sudah berpisah, bingung nanti. Yang pastinya dipeti, nggak dikapani. Allahu Akbar. Baik Bang Handi, gantian dulu. Saya mau persiapan juga menuju sholat duhur. Bang Handi monitor. Bang Handi. Sholat. Oh lagi sholat. Oh enggak, belum. Belum lah. Nah, belum sholat di sini. Belum waktunya kok. Ya. Saya persiapan. Di Ya itu sini dulu ya. Tuan Vila, silakan. Yuk. Agung sekarang masih Surabaya. Keliling aku bang. Nah, kemarin tuh mau sempat ketemu nggak jadi saya di Surabaya. Nggak bener juga kamu. Mau ketemu susah. Aku ke Jakarta malah itu. Ya, kamu ganti nomor sih nggak hubungin aku. Ke Surabaya aku malah ke Bekasi.
Ya udah kalau ke Jakarta ya lu telepon gua gitu. Iya. Masih tetap kan nomornya? Iyalah nggak ganti lah masih itu. Oke, siap, siap. Nanti kalau di Bekasi aku kabarin aja. Agung ini teman-teman keluarganya banyak muslim juga. Betul ya Agung? Iya, iya. Dari bokap kamu muslim ya? Bukan? Iya. Ibu yang murtad? Iya. Nah itu bokapnya muslim dulu, tapi bokap udah masih ada? Masih lah. Hah? Masih. Bokap masih muslim sekarang? Udah ikut. Oh murtad juga? Oh udah pada murtad. Tante apa semua keluarga masih banyak muslim gitu ya? Ada sebagian muslim, sebagian Kristen. Nagung, ada nggak ajaran Islam yang kamu tidak suka? Nggak ada sih, semuanya baik-baik aja. Nggak menurut hatimu yang kata hati nih? Nggak ada. Nggak kata hati nih. Kamu lebih bahagia jadi Kristen? Taruh lu Gung. Kata hatimu nih, kata hati. Kamu lebih happy jadi Kristen apa mau ke Islam? Kata hatiku sih ke Kristen. Tetap Kristen gitu ya? Makanya aku mau waktu bersahadat itu kok rasanya gelisah. Ya kemarin kan sempat aku yang mandu syahadat. Pertama, bukannya Bang Suma. iya Bang Juma, saya bawa ke sana. Terus kamu sebelumnya kan latihan dulu, mulai dari Yohanes 17:3 kan gitu ya? Sempat latihan juga sih sama latihan dulu gitu. Setelah oke baru ke Bang Juma yang sahkan. Seminggu kemudian aku diserang tante umum lewat HP saya, tapi saya jawabnya santai aja, nggak lawan dia. Saya bilang terserah ibu, mau kembali ke Kristen nggak ada masalah, nggak ada yang larang kok, hak asasi gitu loh, nggak melanggar hukum juga tuh, ya nggak Gung? Akhirnya kamu memilih untuk kembali lagi, nggak ada masalah. Cuman masing-masing orang itu dimintai pertanggungjawabannya. Betul. Itu Gung. Islam itu nggak butuh Anda yang butuh Islam. Tanpa Anda itu Islam tetap jaya. Islam itu artinya selamat. Memang kalau Islam itu Agung itu ya harus memang penuh dengan hukum, aturannya jelas, nggak bebas begitu, baik cara beribadah, membersihkan diri, terus kemudian soal makanan juga. Nah itu diatur dalam Islam. Kalau di Kristen ada aturan nggak Gung di Kristen? Kalau aturan sih ada ya. Seperti apa? Contohnya aja 10 dalam Taurat ya. Jangan mencuri. Nah, itu hukumnya, jangan mencuri, nanti berbuat dosa. Tapi masih ada. Itu Gung itu hukum Taurat punya Yudaisme loh, bukan untuk seluruh dunia loh itu hukum Taurat itu. Tapi berlaku nggak buat kita semua? Enggak. Di Yeremia 31 kalau nggak salah 31 ya gitu lah ya. Hukum Taurat itu untuk Bani Yakob, Bani Israel. Bukan untuk seluruh dunia hukum Taurat itu. Kalau hukum Taurat berlaku wajib untuk seluruh umat manusia, habis kita semua. Betul. Perikanan habis, nggak boleh berdagang udang, nggak boleh berdagang cumi, nggak boleh berdagang lele, itu haram semua itu. Nggak boleh minum kopi, gitu. Bagaimana perekonomian? Habis. Makanya datang Islam. Di Al-Quran surat Ali Imran berapa ya? 50 kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salahnya. Di sana itu diharamkan sebagian yang telah diharamkan. Seperti cumi tadi itu dihalalkan.
Yang tetap haram itu babi karena mama biak. Punya cangkram yang membunuh itu haram. Seperti kucing dan lain-lain gitu, Gung. Dan Islam datang itu memberi solusi agar kita ini, manusia ini memanfaatkan alam sekitarnya dengan bijaksana. Nah, itu Islam penuh aturan di sana. Kalau Kristen di mana aturannya? Nggak ada aturan, bro. Kamu pergi gereja nggak gereja kan nggak dosa, Gung. Bener nggak? Ada nggak aturan di Bible? Kalau tidak pergi gereja hari Minggu masuk neraka, dosa besar. Ada nggak? Ada. Ya nggak ada. Ada dosa. Nggak ada. Kalau di Islam ada aturannya. Setiap laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani wajib sholat Jumat. Tuh, ada hukumnya. Setiap laki-laki, setiap manusia yang sudah akil balik, ya, yang tidak mempunyai halangan tertentu, wajib sholat 5 waktu. Tuh, belum lagi sunnah. Nah, sunnah itu yang dilakukan, mendapatkan amal, tidak dilakukan tidak maaf apa-apa. Jadi hukumnya Islam jelas, Gung. Kalau di Kristen hukumnya apa yang dipakai? Nggak ada hukum. Di mana hukumnya? Hukum Taurat lu pakai bukan untuk lu, itu untuk Bani Israel. Sampai sekarang mereka juga pusing tuh, Bani Israel menjalankan itu. Gimana kalau misalnya istri lagi dapat, itu harus potong merpati, Gung, dan harus dipisah kamar selama dia halangan. Dan habis itu nanti dibersihkan total begitu. Itu hukum Taurat, tradisi-tradisi Yudaisme itu. Banyak kok Yudaisme, ngopi, minum teh, makan cumi, udang banyak. Mereka sendiri yang langgar kok. Kita menuruti itu ya habis sudah. Gitu, Gung. Jadi kalau memang Kristen itu ya hidup ya seperti Anda ini gitu, mau ke gereja ya pergi, enggak gitu, enggak ada dosanya kan? Iya. Ya Nggak ada hukumnya. nggak ada dosanya. Berdosa kalau nggak ibadah itu juga berdosa. Enggak ada ukuran dosa di sana, Gung. Bebas. Kata Paulus nih, segala sesuatu halal bagiku. Semua halal menurut Paulus. Halal. Padahal kata Tuhan haram ya. Aku mulai disunat belum? Tanya lagi. Kalau kamu disunat itu ngerti, Galatia 5 nomor 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Nah itu dia. Jadi orang yang murtad ini, yang dari Islam tadinya disunat, terus dia murtad menjadi Kristen seperti si Udin nih, si Udin ya, si Taifudin ini. Sebenarnya itu Kristus tidak berguna baginya karena dia habis disunat. Gitu loh. Jadi Islam itu memang selalu solusi yang terindah. Islam itu indah. Kenapa indah? Karena ada aturannya yang jelas, memuliakan semua para nabi, Gung. Islam itu termasuk anaknya Bunda Maria itu, gitu, kita muliakan itu. Itu nama aslinya Iso ya, Iso. Bukan Yesus nama aslinya anak Bunda Maria itu. Paham nggak, Gung? Nama aslinya anaknya Bunda Maria. Tahu lah. Siapa nama aslinya? Yesua. Ya, kenapa jadi Kristus? Kenapa jadi Yesus? Artinya ada dua, Gung, ada dua. Yesus. Nah, Yesus Kristus kan diambil dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris kan katakan Jesus Christ. ya udah hilang daripada budayanya di waktu dia lahir. Tempatnya dia lahir nggak dikenal itu.
Dia udah ke Yunanian. Gitu, Kung. Iya. Menurut kamu, Gung, anaknya Maria punya dosa nggak? Nggak ada karena di dalam Alkitab kan dijelaskan dia manusia yang sempurna. Oke. Dia orang yang mulia ya, orang soleh ya. Ya, dia Immanuel. Tapi kenapa dia yang disalib? Kan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah, Gung. Nah, itu dia yang saya bingungkan, kenapa dia disalib? Karena katanya manusia sempurna. Kalau saya ya Bang, kalau ada di zaman itu yang disalib bukan dia, tapi saya. Gitu. Oh, itu sudah terlanjur kan, nggak boleh mundur lagi. Mari kita pakai akal kita. Artinya anaknya Bunda Maria ini tidak ada memenuhi kriteria untuk disalib terkutuk. Iya. Contohnya ya, sebelum dia disalib, dia itu ke Bukit Getsemani ngapain semalaman sama murid-muridnya, Gung? Berdoa Untuk keselamatan dirinya. dari cawan ini. Iyo. Ya, sampai dia malaikat datang memberikan dia semangat, spirit, kekuatan. Sampai keringat seperti titik darah jatuh ke tanah, kan begitu ya? Iya, karena saat-saat itulah mereka sudah tahu akan ditangkap untuk disalib, kan gitu ya? Betul. Nah, dia menyerahkan hidupnya. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Bapak. Dia serahkan, dia pasrahkan hidupnya. Artinya apa? Menurut Agung, doanya ditolak apa diterima? Diterima sih. Diterima berdasarkan Ibrani 5 nomor 7. Karena kesolehannya ia diselamatkan dari maut dan doanya didengarkan. Artinya Bapak yang mengutus dia ini menyelamatkan dari siksaan salib. Itu dulu poinnya. Nah, yang disalib siapa? Ada penyaliban memang terjadi di mata mereka supaya mereka benar-benar terpenuhi hawa nafsu iblis mereka. Ada orang yang disalib tapi disangka anaknya Maria. Siapakah itu yang disalib? Satu nih tanda-tandanya nih. Pendosa, pemakan suap, ingkar, pemberontak. Itulah yang disalib. Diberi gelar Kristus juga. Gimana Gung, masuk materi ini, masuk apa enggak nih? Masuk. Kalau mau kita akal kita seperti itulah jadinya. Jadi yang disalib bukan orang soleh, tapi orang pengkhianat, betul? Betul, ya kalau kita kan seperti itu. Dan bahkan diberikan contoh, orang penjahat yang satu percaya kepada Kristus, yang satu tidak. Nah, itu dia. Jadi yang disalib itu bukan anaknya Maria, tapi yang disalib itu adalah pengkhianat, diberi juga nama Kristus, gelar Kristus, diberi nama Yesus juga. Syaratnya setelah dia mati, bangkit kembali menjadi Tuhan. Jadi kalau Anda menuhankan Yesus, bukan anaknya Maria, tapi orang fasik inilah tadi yang disalib. Paham sampai sini, Gung? Hampa. Paham ya? Paham. Nah, di situ jelas di Kisah 2:36 sama Roma 14 nomor 9. Kisah 2:36 itu khotbah Petrus yang ditulis oleh Lukas berkata begini nih, kurang lebih ya. Bapa di surga menjadikan Kristus Tuhan Yesus yang telah engkau salibkan itu. Jadi yang mati terkutuk di tiang salib itu dijadikan Tuhan dan Kristus.
Itulah yang kau tuhankan, Gung. Ini bisa kok diskusi kita secara akademik. Yang penting jujur. Yang penting jujur di sini. Itu, Gung. Itu sudah. Intinya kan nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Betul. Itu menurut kalau Yesus, menurut ya, anaknya Maria nggak punya salah. Kayak di sini aja nggak ada yang gantiin gua, nggak apa-apa lah ya. Tunggu kan Dito dulu. Banyuma udah Banyuma gantian. Tunggu ya teman-teman. Kedengaran ya ajannya ya teman-teman? iya dengar. Sholat dulu lah bang. Bentar dulu, sebelah kamar saya, tempat saya sebelahnya masjid. Tinggal nyebrang, Gung. Oh. Masjid. Ibarat kata itu saya tidur di masjid, Gung, karena sebelah tembok doang. Walah. Iya. Makanya kalau subuh, ya itu kan Dito. Lanjut kan Dito, gantian ya. Ya ini 2 Kristus nih, Agung udah masuk tuh barang. Lanjut. Udah masuk tuh barang, tapi sebenarnya udah nggak percaya dia. Tapi ya itu tadi, ya kalau udah merasakan pernah mengucapkan kalimat syahadat, materi apapun sebenarnya ya diyakini benar apapun itu. Apalagi mau paham doktrinal yang lain-lain. Tapi memang bicara tentang 2 Kristus, kalau ini duplikat ya, bukan 2 Kristus lagi. Duplikat Kristus ini yang pastinya yang bertemu dengan Paulus di padang gurun, kemudian bertemu dengan Ananias. Yang terakhir ini yang bahaya ini, yang mengaku datang ke Pulau Patmos. Itu bahaya itu. Satu kitab Wahyu itu nanti habis itu. Bahaya itu. Iya. Betul kan? Bahaya itu. Iya bahaya yuk. Jadi pemahaman teman-teman Kristen memang tidak pernah ada yang pernah mengkaji atau mempelajari yang disebut dengan Kristologi. Itu jarang. Karena sebenarnya orang banyak memeluk keyakinan kekristenan ini karena tidak dilandasi dengan keilmuan. Tetapi yang penting ikut unsur duniawi itu yang 99%-nya. Ya, kemudian gampang katanya, yang penting setiap hari Minggu saja, nggak ada setiap hari disuruh sholat. Ya, bagi orang-orang malas sebenarnya Kristen nih. Malas coba. mana? Udah mah. Kalau cuma hari Minggu saja, apa Abang Blender ya, ini ada tamu berapa orang ini, mungkin ada yang Kristen. Silakan dibuka mute-nya teman-teman yang naik. Assalamualaikum Bang Pandi, Bang Blender. Kristen atau Muslim Bang? Saya Muslim, Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Bang, mungkin biar kita naikkan teman-teman Kristen yang lain, silakan. Iya. Ya saya memang salut di apologet kita Islam. Rata-rata tabah, sabar menghadapi yang longor-longor, yang nggak bisa berdiskusi dengan baik. Padahal apologet Islam ini kan memberikan ilmu kepada teman-teman nih. Tapi sayangnya longornya dipiara gitu. Bertanyalah dengan baik, kemudian berdiskusi dengan baik, dapat ilmu tuh. Jadi 1 tambah 1 tambah 1 tidak jadi 3 lagi. Jadi kalau 1 tambah 1 tambah 1 dibilang 1 kan kacau nih. Jadi itulah yang seperti yang dikatakan pendeta ditayangkan Bang Blender tadi. Kurang kurang mau menerima kebenaran. Jadi carilah bagi Oten itu, carilah kebenaran supaya Anda dapat ilmu. Oke Bang Joni, mungkin cukup ya, biar kita naikkan teman-teman Kristen yang lain, biar kita lanjut diskusi. Makasih Bang Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkanlah naikkanlah Oten-Oten yang biar cerdas. Assalamualaikum Bang. Terima kasih. Iya, semangat teman-temanku semua. Assalamualaikum Bang Jeremy. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kristen atau Muslim? Ya Muslim dong, kan saya ngucapin salam tadi.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Atta Gorey, Kristen atau Muslim agamanya? Kristen bang. Oke, yang Muslim izin saya turunkan biar teman-teman Kristen dulu yang naik. Kasih kesempatan teman-teman Kristen biar cepat kita dialog ya. Di mute dulu bang ya. Coba teman-teman Kristen di bawah typing ya. Typing saya Kristen bang, biar dinaikkan. Saya Kristen, coba di typing di bawah saya Kristen biar kita naikkan. Biar kita dialog lagi teman-teman. Biar cepat kita. Ini ada 2 yang naik. Tema kita ada duplikat Yesus. Oke, Bang Fredo, agamanya apa bang? Kristen atau Muslim? Bang Fredo. Kristen, Oten saya. Oke, Bang Katok, ini Kristen atau Muslim? Katok kolor. Muslim. Maaf bang, Muslim bang. Oke, izin saya turunkan ya bang ya. Ada bang. Ya maaf. Oke, yang naik lagi kasih kesempatan teman-teman Kristen. Kita kumpul teman-teman Kristen di atas. 1 moderator juga boleh bantu dinaikkan. Kalau ada moderator di bawah boleh dinaikkan nasjid teman-teman Kristen yang minta naik itu. Nanti kalau Muslim mohon pengertiannya supaya teman-teman Kristen yang naik. Yang Muslim standby dulu di bawah. Kalau ada teman-teman Kristen yang mau naik tekan 3 aja ya teman-teman ya. Bang Uki agamanya apa bang? Kristen atau Muslim? Bang Uki. Oke, saya turunkan ya. Moderator bantu dinaikkan aja kawan-kawan yang minta naik. Kalau ada moderator di bawah. Mungkin ada yang Kristen. Ini bising siapa nih? Bang Fredo di mute dulu Bang Fredo. Izin Bang Fredo di mute dulu biar tidak ribut tempatnya. Yanti agamanya apa? Kristen atau Muslim? Yanti. Oke, panggilan terakhir untuk Yanti. Oke, bukan Kristen ya. Coba saya juga naikkan. Izin kasih kesempatan teman-teman Kristen yang Muslim standby dulu biar diskusi kita. Temanya menarik nih, ada duplikat Yesus. Oke, Bang Al, agamanya apa Bang Al? Kristen atau Muslim? Bang Al. Ini Mak Len, ini Muslim. Jangan naik Mbak Mak Len. Bang Al, ini agamanya apa Bang? Panggilan kedua? Oke, gak jawab. Ada 2 lagi yang naik tapi masih terputar-putar jaringannya nih. Yang Muslim sabar ya, kawan-kawan Muslim ya. Kasih kesempatan teman-teman Kristen. Ini kayaknya bisa di cancel dulu ini. Biar tidak berat handphone. Bagas agamanya apa nih? Oke Bang Zak, agamanya apa Bang? Kristen atau Muslim Bang? Bang Zak. Bang Zak monitor. Oke, saya turunkan ya, nggak ngomong juga. Bang Joki agamanya apa Bang Joki? Islam. Bang Islam. Joki. Ya izin dibawa dulu Bang ya. Kasih kesempatan. Iya bang. Assalamualaikum. Jangan naik dulu yang Muslim. Anak Medan, Kristen atau Muslim anak Medan? Kristen. Punya berapa Kristen sih? Banyak-banyaknya supaya enak belajar kalian. Udah Roslina, diam dulu. Roslina agamanya apa Roslina? Islam bang, dari Aceh. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, dibawa dulu yang Muslim. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Udah cukup ya. Kayaknya di bawah Muslim semua nih. Saya cancel aja dulu. Yang naik kasih Kristen dulu teman-teman ya, biar belajar. Oke, mana dia tadi? Aduh. Lari dia merajuk, dia mau digas. Dia mau ngegas tadi tuh. Lama kali. Oh, begitu ya. Jangan naik kok lagi, minta gas. Dia mau ngegas dulu, naik lagi kok gas, cepat. Oke. Tema kita teman-teman Kristen ada duplikat Yesus. Tuh, ada Yesus palsu tuh di dalam Bible. Itulah yang disembah selama ini oleh teman-teman Kristen. Silakan Bang Blender mau masuk. Dasarnya Matius 24 nomor 4 dan 5. Terus Matius 24 23. Orangnya sekarang tanya, terima nggak? Oke, lanjut Bang Blender. Orangnya tanya, terima nggak kalian mengatakan ada Yesus palsu? Tidaklah.
Oke. Tadi dasarnya Matius 24, nomor 4 dan 5, terus Matius 23, 24, 23 sampai 26. Itu dasarnya. Dasar kita berpijak, dasar kita diskusi itu dari situ. Karena itu adalah salah satu wanti-wanti Yesus, peringatan Yesus kepada murid-muridnya termasuk orang-orang aliteng dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Katanya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Matius 7:15 sampai 23 juga langsung masuk Google mereka. Oke, kutambah dasarnya dalilnya, kutambah. Sewaktu Yesus ditangkap, dirajam, dipukuli hingga mati di kayu salib, apakah itu merupakan kesengsaraan yang dihadapin? Udah itu aja. Ya, Yuk, pertanyaannya itu dulu Bang Blender. Itu dulu, jawab. Di Matius 24 nomor 4 dan 5, setelah itu Matius 24 nomor 23 sampai 26 itu kan Yesus berpesan tuh bahwa nanti ada Yesus palsu yang datang, ada nabi palsunya juga yang datang. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu dan Mesias-Mesias palsu yang akan datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias atau akulah Kristus. Namanya Yesus. Penyesat itu kata Yesus asli yang ngomong, penyesat itu namanya Yesus, gelarnya Kristus juga, sama denganku kata Yesus. Nah, itu standar kita teman-teman Kristen ya maupun Katolik, itu standar kita sampai mengatakan ada duplikat Yesus. Itu standar kita. Jadi pemahaman tentang isi Alkitab tadi gitu, berarti kamu artikan Yesus ada dua gitu ya? Ya, ada dua Kristus Bang, satu asli satu palsu, gitu Bang Medan. Contohnya gini, ini ada salah satu contoh ungkapan Yesus palsu dan Yesus asli. Yesus asli itu Bang ngomongnya kayak gini, Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, contoh Yesus palsu nih. Yesus palsu ngomong kayak gini, segala kuasa di langit maupun di sorga telah diberikan kepadaku. Itu Yesus palsu. Ini contoh ya, aku kasih ya. Oke? Jangan sok tahu, itu mah sok tahu. Ya makanya dibaca, Bang. Gimana Ya sih? Anda menginterpretasikannya salah, interpretasimu salah. Anda diskusikan dulu dengan orang Kristen. Jangan menginterpretasikan sendiri terus mengambil kesimpulan itu. Baik. Ya diskusikan, ini kan mau diskusi atau Anda mau ceramah? Matius 24 nomor 4 dan 5 itu Yesus berpesan kepada siapa? Terus Mesias palsu itu namanya siapa? Gelarnya apa? Silakan Bang Fredo. Ya udah sesuai dengan yang Anda katakan tadi, sesuai betul, itu udah betul itu yang pertama kali Anda katakan. Oke, berarti namanya Yesus. Bahwa akan ada nabi-nabi. Iya. Namanya Yesus juga. Bukan seperti itu aja, enggak seperti itu aja. Bahkan Gimana, enggak berkata apa-apapun, tapi dia mencoba untuk mengambil alih posisi Yesus pada zaman ini. Jadi penipu lah, seperti kemarin-kemarin yang terjadi, yang mengaku nabi lah, yang begitu-begitu itu maksudnya. Bukan selalu Yesus Kristus, bukan selalu begitu mananya itu. Ayo terusan. Oke, saya tunjukkan datanya ya Bang ya, karena Yesus kan pesan ini. Tunjukkan data apa? Ya ini Bang, tulisannya Bang di dalam Matius 24 nomor 4 dan 5. Yesus bilang, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku, kata Yesus. Nah, nama Yesus dipakai. Ya. Saya bertanya dulu nih Bang, stop dulu. Yesus itu berkata kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Nah, kepada murid-muridnya dia berkata jangan percaya kepada Paulus, kepada Mesias palsu. Ya, nabi palsu dan dari Mesias mana? Ini Yesus bilangnya. Kok ngambil kesimpulan Paulus dari mana itu? Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka. Jangan ambil kesimpulan sendiri sepihak. Ini lagi dibacain datanya Pak Fredo. Anda baru baca kemarin sore udah. Seperti Jangan marah-marah dulu. Kemarin sore baru baca ya Bang. Jangan marah-marah dulu Bang ya. Coba fokus ya. Yesus bilang pada waktu itu jika ya, orang begini berkata, cara diskusi itu ya Pak.
diskusi itu dari dua sisi. Jangan mengambil kesimpulan sendiri. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Ayo kita diskusi ya. Diskusi nanti biar ada hasilnya. Baik, silakan teman-teman Kristen jelaskan kepada kami Mesias palsu itu dan Nabi palsu itu menurut Yesus ciri-cirinya kayak mana, silakan. Nah, itu baru namanya mau belajar. Kalau kamu ngartikan sendiri itu kan belajar namanya, cocok tahu. Silakan dijelaskan teman-teman Kristen maupun Katolik. Saya kasih kesempatan ke Bang Fredo dulu. Ayo Bang Fredo, silakan. Yang sampean mau tanya, Pak. Ya silakan dijelaskan ke saya. Ya Menurut yang mau sampean tanya apa spesifik? Menurut Yesus Kristus, Nabi palsu dan Mesias palsu itu ciri-cirinya kayak mana, tanda-tandanya kayak mana, gelagatnya kayak mana, silakan. Cirinya gampang ya seperti sampean sekarang ini menginterpretasikan ajaran Kristen dengan makna lain. Contohnya sampean ini contoh ini. Baik. Ini kalau tidak baca data gini, kalau tidak baca Bible ini. Oke, baik ya. Nggak usah ngeles. Yang dimaksud memang seperti itu. Jadi akan banyak orang yang memberikan pengajaran yang menyimpang dari pengajaran Yesus, tapi menggunakan Matius 23 nomor 9. Yesus mengatakan, dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini, oke? Karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia di surga. Benar ya? Benar. Oke. Bapak tahu nggak? Apa Bapak? Bapak tahu nggak sampean? Apa maknanya? Apa Ya maknanya? maknanya sampean tahu nggak maksudnya apa? Bapak itu kan Tuhan kan? Yang di surga kan? Itu tuh sebutan ya, sebutan. Iya. Di sini sebutan Bapak itu yang di surga kan? Ya. Ya kan di surga, oke. Dia menyebut Bapak, berarti Bapak cuma satu ya? Betul. Ya. Ya, dia di surga, oke, baik. Dia yang Esa dan kuasa cuma satu, tapi bisa ya, ada bapak-bapak yang lain. Surga, ya. Oke, Iblis baik. itu juga disebut Bapak. Oke, apa? Iblis tuh? Iblis itu bisa disebut Bapak juga, itu sebutan. Oke, enggak, berarti di situ ditujukan bukan ke nama, siapa? sebutan. Di situ ditujukan kemana? Apa? Di situ ditujukan kemana? Kalau dia gitu? pada dia yang Esa dan kuasa, dia pada Esa yang kuasa Bapak yang ditunjuk di situ adalah dia yang Esa dan kuasa. Nah, karena Bapak itu nanti bisa bermakna lain pada konteks yang berbeda, bisa bermakna lain. Silakan. Oke, baik. Enggak, tadi berarti ditujukan kepada Bapak yang di surga, itu tadi. Oke, baik. Ya, 1 Korintus sebut aja 8, gini. 16. Dia yang Esa dan kuasa. Dia yang Esa dan kuasa Bapak. ya. Oke, silakan. Oke. Baca ini. Sebab Ya, Bapak sekalipun itu sebutan, tapi yang dimaksud di situ siapa? tadi saya tanya di situ maksudnya Bapak yang mana, kata Yesus. Ya kan saya sebut, sudah saya jawab. Dia yang Esa dan kuasa, itu yang pakainya Ya itu. udah, berarti Bapak yang di sorga ya, yang Esa dan kuasa ya. Ya, oke. Ya, oke, baik. Baca. Ya. 1 Korintus 4:15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Jedar. Paulus mengaku dirinya bapa. Luar apa? Sudah saya katakan yang kata Bapak itu adalah sebutan. Iblis pun juga disebut Bapak. Yesus juga Berarti Paulus mengatakan, iblis. Iblis bapakmu. Berarti Paulus iblis. Luar. Bapak itu sebutan. Ya udah sebutan. Tadi kan saya tanya. Nih maksudnya itu blender. Tadi kan saya katakan itu Bapak mana? Ini Bapak mana? Dan janganlah kamu menyebut tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya. Ini saya tanya. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Ini maksudnya Bapak mana di bumi ini? Bapak apa? Ya, dia yang Esa dan kuasa. Bapak di sorga itu hanya satu. Karena hanya satu Bapamu, yaitu dia di sorga. Benar ya? Karena hanya satu Bapamu, Bapamu. Di situ Allah. Sebentar. Yang dimaksud di dalam kalimat itu Bapak di situ adalah Allah. Nanti ada lagi kata Bapak yang dimasukkan, yang lain itu ada lagi, tergantung konteks kalimatnya. Silakan lanjutkan. Sekarang saya tanya ini. Bapak itu Allah. Nah. Jadi, ini saya tanya ini merujuk ke mana Bapak yang mana? Dia yang Esa dan kuasa Allah. Oke, saya sebut aja Allah supaya kalian ngerti. Allah ya. Elohim. Allah ya, oke, Allah. Ya, Elohim ya boleh silakan. Ya, berarti Bapak cuma satu ya di sorga ya. Yang ya kan?
Bapak itu sebutan, jangan dikatakan Bapak cuma satu di surga, bukan begitu. Iya, jadi cemana tadi Iya, kan mikir dikatakan. juga, mikir sedikit. Bapak Elohim hanya satu. Konsekuensi lah. Nanti Bapak Konsekuensi itu lah. sebutan, karena nanti bahkan iblis Karena juga hanya disebut satu Bapak nanti. Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Betul. Ya. Ya kan? Satu Bapak di ya, surga berarti hanya Bapaknya satu. ya. Ya, Berarti betul. menyebut merujuk kepada Betul. Allah ya. Betul. Ya, Bapak ini ya. pada kalimat Oke, itu, baik. ya pada kalimat itu. Ya, pada kalimat itu ya. Ya, Baik, silakan. Bapak. Ya. Paulus mengatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Terus? Ayo serentak kita kimchi. Bapak Rohani. Bapak Rohani. Mana Bapak Rohani? Bapak Elohim. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus Bukan telah Bapak Elohim. Karena akulah yang dalam Kristus Yang Yesus telah menjadi mendidik bapak. mereka dalam Kristus disebut Bapak Yesus Rohani. mengatakan hanya Di dalam ada kalimat satu ini yang Bapa disebut yaitu di Bapa surga, bukan Allah di sedangkan sini. Paulus mengaku dirinya Karena Bapa. akulah yang dalam Kristus Nah, makanya konteksnya Yesus. lain. Konteksnya lain. Kamu Makanya tadi saya baca katakan yang disebut konteks. Bapak itu sebutan, tergantung kalimatnya. Kalau Ini yang sekarang kalimat yang siapa disebut ini Bapak itu berarti Allah. nih? Kalau yang di sini yang disebut Bapak itu bukan Allah. Jadi Makanya mana? mikir sedikit, jangan literlek Jadi saja. apa di sini? Jadi apa di sini? Apa ini? Bapak Rohani. Jadi Bapak apa ini di sini? Ini siapa? Bapak-bapak gereja, bapak-bapak gereja. Bapak Rohani. Ya kan? Bapak Rohani yang mendidik. Mana Bapak Rohani? Mana Iya. Bapak Rohani? Di sini mana Bapak Rohani? Itu, ini huruf kecil itu. Mana tulisan Bapak Rohani? Itu loh, Mana? akulah yang dalam Kristus Yesus. Mana? Akulah dalam Yesus Kristus. Di dalam diri Bal-bali Yesus si ada blender, Bapak. guys. Bal-bali si Di blender. dalam diri Yesus Oleh apakah Injil ada yang Bapak? kuberitakan, Di dalam diri Yesus apakah ada kepadamu, Bapak? kuberitakan kepadamu. Sekarang aku tanya, di dalam diri Yesus ada Bapak Memberitakan enggak? Injil Kristus. Enggak, di dalam diri Yesus ada Bapak enggak? Ada ya Bapak. Blender. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Dalam Kristus Bapamu. Yesus, Bapamu Ya, artinya itu oleh Bapak oleh Rohani. Injil yang kuberitakan. Ya, pembimbing rohani. Oleh Oke. Injil yang kuberitakan Injil yang kepadamu. kuberitakan. Oke, baik. Injil yang kuberitakan Berarti berdasarkan Bapak dari Rohani Allah. yang memberitakan Kristus. Iya, berdasarkan dari Allah nih yang diberitakannya. Karena Injil itu adalah Kristus itu sendiri. Iya, maksud aku yang diberitakannya ini berdasarkan dari Allah. Iya dong, Injil Kristus. Dari firman Tuhan, benar dari firman Tuhan. Memberitakan Sampai ini mau Injil. kemana? Kok lari ke sono kemana? Iya, enggak, tunggu dulu aku tanya. Dia berdasarkan dari firman Tuhan. Itu memberitakan Injil ya, Injil firman Iya, Tuhan. Injilnya berdasarkan firman Tuhan gitu. Iya dong, Ya masa udah ya gitu iya. oke, terus mapas. Oke, terus mapas. Oke, Sampai mapas. berdasarkan firman Tuhan. Enggak ada masalah, aku Ya. cuma bertanya saja. Ah, nggak usah panas Ya, lah, iya, terus slow aja, mapas Bos. silakan. Tunggu dulu lah, kita pakai data. Kita Kayak pakai data. Blender ini kan juga bapaknya pendusta. Oke, Kimchi. baik. Apa Nanti kata Paulus ini? Baca. Baca. udah kuhabisi Bapak tadi itu si bisa blender ini. bermacam-macam Udah orang. kuhabisi. Baca. Kimochi, Kimichi. Iya, silakan baca. Kimichi baca, Kimichi. Bacalah Blender. Gak usah udah. Tadi kalian mengatakan dari firman Allah kan? Ini baca. Apa yang aku Ya, apa, silakan. katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang Di mana bodoh kalimat itu diucapkan di yang mana? Dengan tadi berkeyakinan nyambung bahwa beda. dia boleh Ini bermegah. diucapkan ketika Paulus itu diadili. Ini beda yang Tadi dia konteksnya mengucapkan pada si pengikut Kimichi mengatakan bahwasanya yang dia beritakan Injil itu berdasarkan firman Tuhan. Gitu loh. Memang Paham ya? betul itu. Betul. Nah, sekarang di sini Paulus mengatakan apa? Terus Itu Apa yang aku katakan, Itu aku ketika dia mengatakan di bukan sidang, sebagai ini kok- orang ini yang berkata kejadiannya menurut berbeda. firman Tuhan. ini dia ketika di sidang ini, dia ini di sidang di Roma, bukan bicara Di masalah mana di sidang Roma? Ini bukan bicara masalah Korintus. Injil. Ini Korintus, Bos, Iya, bukan Roma, itu Korintus. siapa? Korintus yang nulis Paulus, itu Paulus ketika diadili. Ini kenapa diadili di Roma? Ini ketika Korintus. Paulus diadili Roma, di Roma, Korintus, kejadiannya Korintus. itu. Aduh, itu surat kepada Korintus, suratnya Paulus kepada Korintus yang menceritakan ketika dia diadili di Roma.
Jangan main ribut kalau bicara. Sampai bacanya selalu komplit Dulu dong. satu, gimana mau dengar? Jangan maksa, sampean motong ayat, comot, tapi nggak nyambung. Mana yang didengar? Jadi apa Sampean nih? nyomot sana, nyomot sini, tapi nggak nyambung. Di mana tapi comotnya? maksa. Di mana copotnya? Sampean ini ayat ini dengan, coba ayat ini di mana? Ayat ini tulisan, ayatnya apa? Korintus. Kamu ambil dari mana? Korintus. Yang tadi kamu ambil dari mana? Korintus. Yang sebelumnya kamu ambil dari mana? Aduh, capek lah aku dari mana. Kau Coba, pening coba. lah aku itu aja. Tadi kan mengatakan Makanya tadi jangan tentang Injil. comot. Sampean jangan comot. Ayat itu dengan yang tadi itu tidak ada hubungannya. Yang di kalimat yang tadi itu ditujukan pada para murid Yesus, pada murid pengikutnya Paulus. Ini dia menceritakan ketika dia disidang di Roma. Apa yang Kalian sekarang ini, sekarang ini kalian pengikut Yesus atau enggak sih? Ya iyalah. Pasti. Ya pengikut Yesus dong. Syarat untuk menjadi pengikut Yesus itu apa? Emang tahu sampean tahu syaratnya apa? Sampean tahu nggak syaratnya? Tahu. Apa Tahu. coba syaratnya apa? Ya kalian lalu jawab apa? Jangan asal pengikut-pengikut saja. Apa syaratnya? Ya, sampean tahu syaratnya pengikut apa coba? Kalian yang mengatakan syarat untuk menjadi pengikut Yesus itu apa? Masa nggak tahu? Jangan sih pengikut-pengikut saja. Mana ada syarat untuk menjadi pengikut Yesus? Mana syaratnya? Loh, Mana? iya enggak. Mana? Jadi Coba. apa dasar kau menjadi pengikut Yesus? Apa dasar kau mengatakan kau pengikut Yesus? Sedangkan kau tidak tahu syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus. Enggak tahu kok. Kenapa nggak tahu? Apa ya udah jelaskan apa itu? Apa Orang itu? bisa Apa itu? menarasikan macam-macam. Ya Oke, udah kalau jelaskan saya menarasikan syarat begini. utama Oke, untuk ya, menjadi narasi saya, pengikut oke. Yesus itu syarat apa? saya, ini saya katakan nih, syarat saya untuk menjadi pengikut Yesus adalah percaya pada pengajarannya. Udah titik. Apa? Ayo. Di antara di dalam Pengajarannya kitabmu. itu. Oke, baik. Coba Di dalam mana? kitabmu dari Ya, mana? di dalam kitabmu dari kejadian kecelakaan hingga keguguran, tunjukkan satu hukum yang paling terutama. Apa itu? Nah, Kasihilah Tuhan Allahmu. Hukum yang terutama di atas hukum-hukum yang lain, ini hukum teratas. Hukum apa? Oke. Sampean memilih itu karena sampean merasa tahu kan? Coba sampean merasa Aku tahu tanya, kan? Coba silakan ucapkan. dari kejadian sampai wahyu, satu ada ayat yang menyatakan hukum yang teratas, hukum yang terutama, tidak ada hukum yang lain ini selain daripada ini. Hukum apa itu? Ada dua hukum, Dari mana sampean tahu? Dari mana coba kalau sampean merasa tahu? Ada coba hukum, iya ucapkan. aku tanya hukum yang terutama, apa itu? Ada dua hukum. Apa itu? Oke, saya tidak tahu sampean coba Kasih menurutmu kepada apa? Oke, saya Allah tidak tahu. dan Coba kasih sampean kepada menurutmu apa? manusia. Satu-satu lah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu. Salah. Oke. Oh, kasihilah Tuhan Allahmu segenap Kasih kepada hatimu Allah dan dan segenap Salah. pikiranmu. Jangan Dan kalian kasihilah kejahatan bapak gereja menyadarkan mendalangi firman Tuhan. Betul. Baca. Satu-satu, satu-satu. Dengar. Baca di sini. Dari atas. Dasarmu apa tadi nggak mau Lu ngomong? Baca dari atas. jawab, lu bilang salah. Baca dari atas. Lu bertanya. Ayo kita baca jawab, ya. lu bilang Silakan salah. baca. Aneh. Baca. Hukum Baca. yang terutama Tahu maknanya, ialah dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu terus? dengan segenap hatimu. Berarti dan hukum yang dengan terutama mana ini? segenap Berarti mana akal yang terutama ini budimu. dulu ya? Mengesahkan tuh. Halo. Ya. Hukum terutama. Apakah hukum terutama ini, tulisan terutama ini di depan kasihlah Tuhanmu? Ayo, Bang. Kan tidak kan? Tidak kan? Apa? Berarti hukum yang terutama dirunut dari atas. Dengarlah hai orang Israel, Oh, Tuhan Allah enggak, kita sama Tuhan istri itu itu, Esa. kamu Kemudian menantunya. kasihilah Tuhan Allah. Hari Benar apa kan? katanya? Ya. Ya. Terus Ya. apa? Nah ini sekarang kasihlah Tuhan Allahmu. Nah sekarang hukum terutama. Esa mengesahkan Tuhan. Esa itu artinya apa? Iya. Ya Esa kok apa? Esa itu artinya apa? Mau menjabarkan Esa malah salah. Esa itu artinya apa? Salah lagi. Udah, kenapa? Esa itu artinya apa? Oke, saya jawab deh. Satu-satunya dan hanya satu, udah.
Baik, pertanyaannya siapakah Tuhan umat Kristen yang satu-satunya itu? Nah, sampean tahu nggak mana Tuhan di Kristen? Sampean mana kata Tuhan aja nggak tahu kan di Kristen? Pertanyaannya sama dengan yang di Islam kan? Pertanyaannya, siapakah Tuhan umat Kristen yang satu-satunya itu? Yang bilang Tuhan satu-satunya siapa? Loh, tadi Esa. Cuman hanya hukum terutama. Nah, Esa itu menunjuk pada siapa? Di situ menunjuk pada siapa? Tadi kata Yesus apa hukum terutama? Ya, mengesakan Tuhan. Mana itu interpretasimu coba baca. Tadi. Nih ya, kesalahan Tadi kalian. apa yang gue baca ini hukum terutama ini? Apa lagi? Itu sama. Ini apa ini, Bos? Ini apa, Bos? Baca. Coba baca. Kaulah baca ini, baca. Kesalahanmu. Baca. Sampean baca deh, saya tunjukkan kesalahanmu, silakan. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Esa. Apa arti Esa? Udah lanjutkan nanti. Ini dulu apa arti Esa? Blender. Esa itu satu-satunya dan hanya satu. Baik. Satu-satunya. Baik. Pertanyaannya, siapakah Tuhannya Kristen yang satu-satunya itu? Dia yang Esa dan kuasa. Siapa Tuhannya Kristen? Yang satu siapa? Lah kok siapa? Dia yang Esa dan kuasa. Ya siapa namanya? Tempat kamu nyebutnya Allah. Kok Siapa namanya Tuhan yang satu-satunya itu? Kalau kau menjalankan hukum yang terutama itu siapa? Dia yang menyatakan diri di dalam Yesus. Dia udah. Dia siapa? Dia. Dia yang mengatakan diri aku dalam adalah aku. Yesus Kristus. Siapa? Kristus. Oke, lanjutkan. Tuhan Lanjutkan dulu. Yesus Kristus. Nanti Tuhan Yesus Kristus nanti belakangan. Ini dia belum nggak sampai ke sana dulu. Coba silakan. Mana? Lanjutin. Siapa? Nanti akan sampai ke Yesus Kristus. Ya, Sampai ntar siap. dulu. Ayo silakan. Siap. Mana tadi yang nanya tadi? Kasih paham dulu si blender botol ini. Nanti akan sampai pada Yesus tuh ya. Tapi sekarang tuh silahkan. Mana kata Tuhan dan Allah aja dia nggak tahu. Oke, kalau Mana nih? blender Kok macet. dalam Markus itu sebentar. Di dalam Markus itu Yesus mengatakan satu-satunya Tuhan itu yang Esa adalah Bapa Elohim, ya kan? Nah, Ya oke. ada komplotan orang, tapi ada komplotan orang yang tidak waras mau Tuhannya 3 gitu. Siapa yang bilang Tuhannya 3? Siapa? Yang Oke, mana Bang yang Fredo. Tuhannya 3 mana? Bapak itu Tuhan bukan? Ya. Bapak itu Tuhan bukan? Bapak itu Tuhan, oke, anggap Tuhan karena Tuhan Roh gelar Kudus ya, Roh jangan Kudus dianggap Tuhan sebagai nama bukan? ya. Roh Kudus Tuhan bukan? Putra? Tuhan juga. Putra apa? Putranya Bukan, Bapak. Yesus itu Tuhan bukan? Kamu mau masuk ke Trinitas ya? Kamu masuk ke Trinitas Ya, yang saya terangin gini deh. Saya terangkan gini. Saya terangkan gini Trinitas ya. Sampai mau masuk ke Trinitas kan? Roh Kudus berapa Tuhan? 7 Tuhan. Nah, itulah kesalahanmu. Sampean ingat nggak? Kalau bicara dengan Tuhan itu bukan bicara masalah zat atau materi, tapi bicara soal roh. Roh itu nggak ada yang namanya itu kan 1, 2, 3 karena roh itu tidak tinggal pada dimensi ruang dan waktu. Jadi jangan jongok mengatakan bicara mengenai Allah kok. 99. Dari mana asalnya? Kimchi. Oh iya 99. Oh iya betul. Iya. Kolonya Islam itu ada 99. Banyak kali. Jangan nanti rungkat semua itu. Nanti Qur'annya rungkat semua kalau sampai ke sana nanti. Siapa bilang Tuhan Islam 99? Mana Tuhan Islam 99? Lalu 99 itu apa? Kamu akan sebut Asmaullah. Hah? Asmaullah itu punya makna Mau saya kan? sebutkan? Tuhannya Islam 99 Tuhan mana yang bilang? Mau saya sebutkan? Datanya mana datanya Tuhan Islam 99? Itu Mana? Ar-Rahman siapa? Tuhannya Islam itu cuma ada 99. Datanya mana? Siapa? Datanya. Allah. Ayatnya Al-Malik ayatnya. siapa? Allah. Itu kalau hanya ngomong kayak Mana gitu. tadi yang nanya nanti dari kabur? Enggak, Bang Fredo, diam dulu.
Kalau hanya ngomong tanpa data itu congor namanya. Kami nggak butuh yang kayak gitu di sini. Ini komal edukasi supaya teman-teman Kristen dan Muslim Lebih itu dapat parah edukasi. lagi ngomong seolah-olah Jadi dengan diam data. dulu bang, jangan jadi bani anjing lah. Aduh, Ya. jangan jadi bani anjing. Makanya jangan suka Mana, berinterpretasi. jangan jadi bani anjing. Mana siapa yang bilang Tuhan Islam Data semua? apa? Bukan Tuhan, bukan Tuhan. Ah, Berikut apa? adalah Kalau gitu. 99 Asmaul Husna beserta artinya. Sifat Allah, sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Kok sifat Al-Malik, sih? berarti salah ya. Al-Qudus, Itu. As-Salam, Salah ya, Kristen Al-Mumin, bilang Tuhan. Al-Muhaimin. Udah nih tenang. Sifat itu 20 bukan 99, Bang Dul. Fredo, tahan dulu sifat anunya Roh Kudus ya tahan. Tapi jangan ngawur. Yang namanya sifat itu bukan 99. Yang sifat itu Tenang. sifat itu cuma 20 bukan 99. Sabar bang. Jangan coba kenapa sih? Tenang dulu teman-teman Kristen. Oke, berarti batal ya, nggak ada ya, bukan Tuhan Islam. Ada nama. Ini dengar. 99 Asmaul Husna adalah 99 nama-nama indah udah Allah selesai. SWT. Itu nama-nama Tuhan, nama Allah. Oke, sekarang Iya. bukan Tuhan ya, selesai ya. Sekarang kita kembali ke Markus 12. Mana bukan Tuhan itu Tuhan, itu Tuhan. Apa? Makanya di Quran pakai nama kami, bukan aku, tapi kami. Gimana diskusinya kok kayak pas? Kami membalikan mereka, kami karena memang ada 99. Apanya yang 99 bang? Apanya? Tolongnya. Salah lah bang. Gimana ceritanya Bukan kalau gitu? Loh, di Quran lo bilang kami. Tuhannya. Kalau sudah salah, Di Quran apalagi bilang yang- kami, bukan apalagi yang aku. mau- Oke, Bang Kimichi nggak bisa diskusi ya, di tempat sampah aja Bang Kimichi. Bang Fredo bisa diskusi nggak? Elah, jangan ngeles. Ayo, lanjutin. Bisa Tapi diskusi- jangan bisa framing diskusi. Anda. Nggak bisa diskusi. Anda bisa, tapi Anda jangan framing. Oke, Jangan framing 99 dong. nama Kalau Allah diskusi itu- mau framing. Oke, 99 nama Allah itu nama atau Allah yang 99 orang atau 99 Tuhan? Jawab. Saya tidak mengatakan 99 itu Allah, tapi Tuhan. Makanya orang Kristen dengan Bukan Islam itu salah. makna kata Tuhan itu berbeda. Bukan Allah. Awas, Allah bukan itu cuma Allah. satu. Berarti 99 itu Sebutannya bukan nama ada Allah. 99, Udah asmanya paham. ada 99. Ya udah cukup. Udah cukup. Berarti udah waras di atas ini, nggak ada yang sakit jiwa. Udah. Silakan dilanjut diskusi. Silakan Bang Blender dilanjut diskusi. Mau ketemu itu nih. Ya, yang 99 itu bukan Allah tapi Tuhan. Apa yang Ya. 99 Tuhan Bang Fredo? Tuhan ini saya Kristen terangkan ya. paham Ini nggak ini? makanya Paham nggak ini? Ini saya dengerin ya. Ya paham nggak? Paham nggak? Coba. Kalian paham nggak? Bang Fredo paham nggak? Ibu Darni paham nggak itu 99 Apa? nama Allah itu? Apa? Ini Ibu Darni, coba. Ini 99 Apa? nama-nama Ah, nama-nama indah Allah SWT. Allah SWT. Udah itu nama di situ Ya. aja sudah nama. Nama. Nah, yang Gimana sih? disebut dalam Nama Al-Quran mengandung dan arti enggak? hadis. Ada artinya enggak? Ada udah, artinya enggak? nama ya, Ada artinya bukan enggak? Tuhan yang Nama ada 99. artinya enggak? Bang Iya, Fredo, nama-nama Ada salah Allah. artinya ya. enggak? Nama-nama Bang Fredo Ada salah artinya ya, enggak? bukan Tuhan Nama-nama ya. ada artinya enggak? Bang Fredo salah ya. Udah, Salah. Bang Fredo sudah salah nih. Tadi bilang Tuhan 99 salah. Jangan sampai dibuang di tempat sampah lagi, Kenapa? Bang. Jangan sampai Kenapa? dibuang di tempat Kenapa sampah. takut? Oke, tempat sampah lagi. Siapa lagi yang mau mengatakan 99 itu adalah Tuhan? Ada lagi yang tidak berkualitas Kristennya? Coba silakan. Ada lagi? Oke, berarti yang di atas berkualitas ya Kristennya ya. Kita naik ke Kristen berkualitas. Kita mau dialog, mau edukasi di sini, bukan mau longor-longoran. Orang butuh edukasi, butuh ilmu, bukan mau longor-longoran. Kalau longor-longoran ya ke gereja aja sana. Gimana sih teman-teman Kristen ini? Ini itu kok dibuang. Iya kan di tempat sampah aja kalau nggak tahu diskusi. Gimana sih? Makanya tadi kutanya, itu Tuhan atau nama? Nama-nama, nama-nama Allah. Ibu Darni Ya. bilang nama. Tadi kawannya Nama-nama yang longor Allah. itu bilang Tuhan, berarti salah. Oke, Pak Agustan, selamat siang jelang sore. Agamanya apa Pak Agustan? Pak Agustan?
Oke, nggak ngomong ya. Pak Rostrom, selamat siang Pak Rostrom. Selamat siang. Ini kok tiba-tiba Nah, ini. kaget ini. Iya, ini saya masih mengangkat tema yang lagi diperdebatkan di internal kekristenan. Kebetulan temanya ada duplikat Yesus, Pak Rostrom. Ini masih Ada dibahas. diperdebatkan itu, Pandi. Tanya Pak Nggak ada Rostrom. kami perdebatkan. Ya, Orang tanya Pak Kristen Rostrom. itu nggak ada. Tanya Satunya Pak Tuhan Rostrom. kami. Mana Pak ada? Rostromnya ditanya itu, Pak Rostromnya ditanya. Iya. Apa duplikat Yesus? Selain Yesus yang kita pelajari di kekristenan, adakah lagi Yesus yang lain? Menurutmu Rostrum, LLCC? Oh. Panjang kali pangkatmu, Bang. Satunya Tuhan Yesus kami, yaitu yang lahir dari Maria. Ya, itu namanya Yesus. Dikatakan juga dia Immanuel. Kalaupun ada mengatakan ada satu lagi Yesus yang lain, itu yang pengajar nabi-nabi palsu, Ibu Darni, itu guru-guru pastor. Itu pastor loh Rostrom. Maksud saya ditanya gini. Itu kan kata Pak Pastor Rostrom itu lagi diperdebatkan di internal Kristen. Coba ditanya, Nggak benar ada. nggak? Setauku nggak ada di dalam Kristen, nggak ada kami perdebatkan Yesus itu siapa. Tanya Pak Rostrom. Pak Rostrom, silakan Pak Rostrom. Silakan Pak Rostrom. Iya, bukan memperdebatkan si Yesusnya. Sampai sekarang Yesusnya ya Yesus itu aja. Nah, di sini ada satu, karena saya nggak bawa data ya. Yang dibahas ini adalah satu cerita tentang Yesus terangkat ke surga. Kemudian dia sudah menyampaikan bahwa dia akan datang kembali dengan cara seperti apa. Nah, yang menjadi bahan pembahasan adalah yang kita secara akademis itu kelolosan adalah, bukan kelolosan, kurangnya narasi atau kurangnya topik pembahasan terkait ada jeda waktu. Bisa dibilang jeda waktu atau ada suatu misunderstanding. Nah, siapakah yang menemui Paulus berarti? Itu maksudnya Bu Darni. Jadi sampai sekarang saya pun juga tidak memperdebatkan itu Yesusnya. Tapi di sini dari kita membaca Bible, mungkin Bu Darni bisa membuka Bible-nya kan. Itu kan tentang Yesus naik ke surga. Dan bagaimana menurut Yesus sendiri yang berbicara bahwa aku akan kembali bla 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 bla, atau malaikat berkata dia akan kembali dengan bla 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 bla, kan begitu. Nah, disitulah ada satu misunderstanding. Kemudian ada cerita atau sejarahnya Paulus waktu dalam perjalanan, waktu dia masih menjadi Saulus, karena dia warga kenegaraannya ada 2. Itu Bu Darni. Jadi kajian akademisnya di sana yang diperbincangkan atau dibahas. Itu Bu Darni. Betul itu kata Yesus nanti kan, aku akan datang kembali, aku akan menyediakan tempat bagimu. Itu tidak salah, saya setuju. Lalu siapa yang didatangi Yesus waktu berjumpa dengan Paulus? Ya Yesus itu juga yang datang. Dia memilih Paulus secara pribadi ya untuk penyampaian pekabaran Injil. Nah, dia memilih. Pada saat sebelum dipilih kan Paulus ini menganiaya umat-umat Yesus. Nah, setelah dipilih di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 14 sampai seterusnya itu, Yesus sendiri memilih dan ada di TKP saksinya, yaitu Ananias. Ananias ini adalah seorang pengikut Tuhan yang sejati pada saat itu. Lalu karena Paulus melihat Yesus berbentuk cahaya itu, saking dia tak sanggup melihat cahaya itu, dia kan buta matanya. Lalu Yesus mendatangi Ananias. Ananias, pergilah kau, sembuhkanlah si Paulus itu. Kan ditumpangkan tangannya kepada Paulus. Ada saksinya. Ini si Pandi ini, guru palsu ini. Apa datanya? Mengatakan ada lagi Yesus yang lain. Apa ini palsu ini? Guru palsu ini, si blender sama si Pandini ini, sama teman-teman apologi Islam yang lain. Bang Juma juga guru palsu. Mana ada pula data lagi yang lain? Sudah jelas-jelas di sini ada saksinya. Banyak jemaat membantu dia agar lari. Diturunkan lagi keranjang kepada Paulus itu supaya dia lari, supaya tak ditangkap tentara Romawi. Gimana sih si Pandi? Apa dalilnya? Kalau nggak dibacanya Alkitab ini, tololnya dia nggak ngerti apa-apa. Gitu.
Jangan dibilang ada lagi Yesus yang lain seperti ini, ada duplikat Yesus katanya. Ini kan tulisan para guru palsu ini. Padahal dia tahu ini Yesus itu menjumpai Paulus itu ya dari Alkitab kita, dibacanya Alkitab kita ya dipretelinya. Apa kayak gini guru palsu? Mana ada lagi dua Yesus? Hanya satu Yesus itu. Itulah anak Maria, ya, yang pernah datang ke bumi ini, lahir melalui Bunda Maria. Dan sekarang sudah pergi dia ke surga, sudah kembali ke tahtanya, kekuasaannya. Nah, lalu dia mendatangi Paulus. Waktu mendatangi Paulus bukan kedatangan yang kedua kali, tetapi waktu mendatangi Paulus itu Yesus memilih secara pribadi. Dia menyentuh Paulus agar dia gantian bertobat. dulu Blender. Di sini hujan. Silakan. Blender. Bang Blender Oke. sama Pak Rostrum ngomong ya. Saya di sini hujan tempat saya. Ngomonglah, aku udah matikan. Silakan Pak Rostrum. Iya, jadi saya tetap kembali kepada topik atau konteks yang di sini sedang diperbincangkan atau diperdebatkan. Di internal itu bukan berdebat masalah tentang Yesusnya itu bagaimana, enggak ada di situ, Bu Darni, biar kita enggak salah paham ya. Kemarin minggu juga saya masih ke gereja, masih misa kok. Nah, yang saya sampaikan ini adalah bahwa mari kita baca tentang cerita atau alur ilustrasi dari kenaikan Yesus ke surga. Kemudian bagaimana malaikat menjelaskan tentang tanda-tanda atau Yesus menyampaikan tentang tanda-tanda dia akan kembali gitu kan. Nah, pertemuan dengan yang diklaim Paulus inilah yang kita sedang bahas dan kaji gitu loh. Nah, secara teologis dan dogmanya seperti apa? Oke, terus kemudian kajian secara akademisnya bagaimana? Gitu. Karena apa? Sangat tidak make sense antara apa yang disampaikan oleh malaikat dan Yesus pada saat dia terangkat. Gitu loh. Yang menemui Paulus ini kan yang kita tidak ada satu argumentasi minimal dalam kajian akademis. Tapi yang muncul di gereja-gereja setelah 1500 tahun ini adalah tentang bahwa Paulus dipilih langsung oleh Yesus dan Yesus turun. Berarti kan dia turun dari surga kembali kan? Begitu. Itu yang sedang dikaji gitu. Kita tidak membahas sosok Yesusnya itu bagaimana dan bagaimana. Tidak. Tapi ada dua peristiwa itulah yang tidak nyambung, tidak sama. Begitu. Nah, yang inilah yang harus kita bela, kita harus berapologet juga. Nah, sedangkan ini kajian akademisnya belum muncul. Kalau dogmatis iya. Gitu. Kalau dogmatis kita sudah tidak bisa membantahnya ya, apalagi dogma-dogma 1500 tahun setelah bapak-bapak gereja itu. Nah, itu saya pun juga tahu dan paham gitu. Pak Pendeta Rostrum. Iya, saya jangan dipanggil pendeta, saya bukan pendeta. Oh bukan, oh gini Lupa. Bang Rostrum. Setahu saya ya, seluruh umat Kristen nggak ada yang tidak percaya di dalam kisah para rasul ini sewaktu Paulus didatangi oleh Yesus. Mana ada? Kristen mana yang menyangkal ini? Kristen mana yang berbantah-bantah tentang ini? Mana ada? Siapa? Tunjukkan. Kecuali guru palsu Sifandi Ahmad sama si Blender. Kita Kristen semua percaya ada di Alkitab kisah para rasul. Seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini yang Kristen, yang mempunyai Alkitab, di sana sudah tertulis sewaktu pertobatan Paulus, ya. Di dalam kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 19. Di sana itu ditulis bagian 1 dulu ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan di menghadap imam besar. Ayat 2. Dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem.
Kan itulah pekerjaan Paulus, menganiaya umat-umat Yesus, ya kan? Betul. Di dalam ayat ketiga, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Nah, tadinya dia mau menganiaya, tetapi kan Tuhan itu bisa memilih dia, makanya dipilihnya Paulus supaya dia bertobat. Nah, nyatalah dia bertobat, maka dibaptislah dia oleh siapa? Ananias. Ada saksinya, ada di TKP seperti ini, dicatat. Banyak ini ditulis sampai ayat berapa ini? Bayangkanlah Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai seterusnya. Mana ada umat Kristen berbantah-bantah soal ini? Karena datangnya teman-teman Muslim mengobrak-abrik Alkitab ini, apalagi Bang Juma, itulah bosnya untuk mengobrak-abrik tentang kedatangan Yesus. Jadi bodoh kali lah Tuhan ini toh, dia pilih penjahat untuk jadi rasulnya Kristen. Bodoh kali Tuhan ini ya. Nggak bisa rupanya dipilih penjahat, pelacur aja pun bisa dipilih. Bodoh Tuhan itu bodoh kalau pilih penjahat. Kenapa nggak pilih orang baik? Pelacur-pelacur yang bersama Yesus kenapa kan dia bertobat. pilih bukan orang dari awal baik sampai terakhir baik? Kenapa kayak gitu? Tuhan Tahu macam kenapa? apa itu? Bodoh Oke, kali dengarkan. Tuhan itu tengok. Dengarkan Pandi. Kenapa dipilih orang-orang yang jahat? Nah, jadi Tuhan itu, kebenaran itu bukan hanya orang yang suci saja yang punya, orang yang bertobat juga, ya, supaya mereka sadar dari pertobatan. Dipilih kita. Contoh kayak Bu Darni. Setelah Bu Darni menerima, setelah Bu Darni sudah paham betul, maka saya berhati-hati di dalam kekristenan ini. Kalau dulu bandel saya, nggak pernah mengikuti, nggak pernah kubaca ini, nggak pernah. Nah, tetapi dipilih aku untuk penginjil. Sekarang sudah nggak bandel ya, Bu Darni? Enggak dong, kan sudah apologet. Belum apologet, tapi aku sudah membal-bali apologet Islam yang membolak-balikkan Alkitab kita. Itu, ini kerjaku sekarang. Menghantami si Pandi, membal-bali si Pandi sama si Blender dan yang lain-lain. Silakan, biar ketawa kita. Lanjut. Jangan hantam saya ya, Bu Darni ya. Kalau salah aku hantam. Nah, itu. Ngeri kali. Belum pakai helm aku. Oke, apa yang perlu saya ini